352, menjatuhkan sepotong catur. Berpisah pasti, fraksi kemerdekaan telah memutuskan untuk pergi. Maklum, fraksi penjaga terkejut dan marah. Mereka bisa saja membela ras bersama, tetapi sekarang, ada orang yang telah mengkhianati mereka dan pergi. Selain itu, mereka menghancurkan apa yang pernah mereka lindungi. Fraksi Guardian emosional, dan mereka menanyai para desertir dengan keras. Kamu juga seorang Sunil, di ambang bahaya, bagaimana kamu bisa meninggalkan ras kamu? Petik 2. Vernas tanpa ekspresi. Ras aku, penampilan aku, bentuk kehidupan aku, faktor-faktor ini yang diputuskan sejak aku dilahirkan tidak dapat menentukan pola pikir dan sudut pandang aku. Aku telah memberikan kontribusi, dan sekarang aku menginginkan kehidupan baru. Petik 2. Fraksi penjaga masih ingin menanyai mereka, tetapi mereka melihat bahwa wajah fraksi kemerdekaan sama sekali tidak memiliki tanda-tanda penyesalan atau rasa malu. Tanpa kata-kata, kata-kata tuduhan itu menjadi tersangkut di tenggorokan mereka. Orang-orang yang mereka hadapi adalah semua saudara yang pernah bertarung bersama mereka. Mereka semua mengeluarkan keringat dan darah, mereka bukan musuh, hanya kawan yang mengambil jalan yang berbeda. Mereka tidak dalam posisi untuk menuduh fraksi kemerdekaan, setiap orang memiliki keinginan mereka sendiri. Vernas menyingkirkan orang-orang di jalan ketika fraksi kemerdekaan berjalan pergi. Para prajurit Sunil dan fraksi penjaga diam-diam menatap punggung mereka yang menyusut. Kali ini, setiap Sunil tampak melihat masa depan yang gelap dan kelabu. Suara tangis mulai samar, dan bahkan para prajurit yang tidak takut bahkan kematian pun merobek. Ini adalah keruntuhan pilar spiritual di hati mereka. Selama bertahun-tahun ini, para supers yang menjaga ras telah menjadi totem spiritual dan motivasi bagi matahari. Kadang-kadang, runtuhnya pilar spiritual dapat memiliki pukulan yang bahkan lebih berat daripada bencana eksterior pada suatu kelompok. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Sunil setelah bencana seperti orang cacat yang tangguh, dan bagian-bagian yang hilang di tubuhnya tidak mengalahkannya. Dia masih memiliki tekad dan motivasi untuk melanjutkan, pikirannya sehat, tetapi ketika bahkan kepercayaan itu runtuh, dia menjadi cacat dalam pikirannya juga, kehilangan kekuatan untuk bergerak maju. Oleh karena itu, dampak dari perpecahan dalam perlombaan bukan hanya penurunan jumlah supers, itu telah membuat dampak yang mendalam pada semangat orang-orang dan kualitas ras yang tangguh. Cara Herlus menjadi karakter utama adalah ketika posisi Vernas dan supers lainnya yang pernah menjadi pahlawan menghilang, dan para pemimpin menjadikannya panutan dan motivasi spiritual baru, menandakan bahwa masih ada orang yang bertahan. Dalam kehidupan sebelumnya, posisi Herlus di masa depan bahkan telah melebihi posisi lama Vernas. Jika Vernas adalah wakil untuk mengubah dari kebaikan dan hasrat menjadi kelelahan dan kedinginan, dan Lerden adalah perwakilan untuk menebus dosa-dosanya, Herlus akan menjadi wakil dari seseorang yang sebelumnya menghindari kenyataan lalu membangunkan tanggung jawab akal sehatnya. Setelah Sunil melewati bencana, pola pikir ras berubah terus-menerus, dari berdarah panas ke ketidakpedulian, kemudian dari ketidakpedulian mereka menemukan keyakinan tekad. Keyakinan runtuh selama perpecahan, dan penampilan Herlus membangun kepercayaan baru pada reruntuhan, memberikan ras ini kualitas baru. Pengalaman dan tindakannya memberi ras yang hilang alasan untuk mendapatkan kembali tekad mereka, terhuyung-huyung kesakitan dan kesulitan, tetapi masih berbaris maju. Konflik di dalam hatinya adalah refleksi yang diperkecil dari seluruh ras. Tidak seperti Bennett, yang membangun cagar alam jauh di planet Aquamarine dan telah mengembangkan kepercayaan yang kuat sejak lama, Herlus adalah karakter utama yang masih berkembang. Memikirkan jalan yang diambil semua ini dalam kehidupannya sebelumnya, mekanik agung Han menghela nafas. Sedihnya, air dapat membawa perahu tetapi juga bisa menenggelamkannya. Ketika Herlus meninggal dalam pertempuran, Sunil menyerah berjuang dan melompat ke pelukan Godora. Fraksi kemerdekaan meninggalkan cincin pertahanan dan memasuki hutan. Mereka berencana untuk menemukan tempat dan menghubungi agen perjalanan galaktik, tidak pernah kembali. Tiba-tiba, seseorang muncul di hadapan mereka, itu adalah prajurit lapis baja misterius itu. Vernas dan yang lainnya menghentikan langkah mereka. Herlus melepas helmnya dan berkata dengan ekspresi rumit, "Kenapa? Kamu menemukan aku sebelum pergi karena kamu ingin aku menggantikan kamu untuk melindungi balapan, tetapi apa yang kamu lakukan sekarang adalah menghancurkan kepercayaan ras." Petik 2. Vernas menatapnya dengan dingin, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Jika aku tidak pergi, bagaimana kamu akan menggantikan aku?" Kemarahan muncul di mata Herlus. Karena alasan yang membosankan. "Aku sebenarnya sangat membencimu. Kamu memiliki kekuatan yang kuat, tetapi kamu tetap bisa bertahan di lini belakang. Kamu tidak dalam posisi untuk merendahkan aku." Ekspresi Vernas acuh tak acuh. "Sekarang, kamu telah menunjukkan kekuatanmu dan membuka armormu. Perlombaan pasti akan mencari kamu dengan sekuat tenaga, kamu tidak bisa kembali lagi." Petik 2. Herlus tiba-tiba sadar, "Kamu menggunakan aku untuk rencanamu. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri.
Mata Vernas tegas ketika dia berkata dengan dingin, semua orang telah mengalami banyak hal. Mengapa kami berubah pikiran karena karakter kecil seperti kamu? Meninggalkan adalah untuk kepentingan kita sendiri, sama seperti saudara-saudara yang memutuskan untuk tinggal. Bahkan jika kita berpisah telah membuat dampak negatif, tekad bodoh mereka untuk melindungi ras tidak akan terguncang. Aku akan mengatakan hal yang sama, hanya tetap hidup itu penting. Aku ingin seluruh ras tidak memiliki keinginan besar untuk bertahan. Perjuangan yang tidak berarti ini harus berakhir, menerima bantuan dari Godora dengan sukarela, dan tidak ada yang harus berdarah dan bertarung lagi. Semua Sunils akan mendapatkan kehidupan yang damai dan stabil. Jalan ini adalah cara yang benar untuk melindungi ras. Petik 2. Herlus membuka mulutnya, dan wajah Han Xiao muncul di benaknya lagi. Dia pernah memberitahu Vernas tentang masa depan menerima bantuan, tetapi Vernas berpegang pada pendapatnya dan tidak terguncang sama sekali. Dia merasa itu adalah pandangan ke depan yang salah. Dengan tidak ada lagi yang bisa dikatakan, fraksi kemerdekaan pergi. Herlus ragu-ragu untuk beberapa waktu, lalu perlahan-lahan mengambil keputusan. Dia meninggalkan hutan dan mengambil langkah besar menuju cincin pertahanan. Tentara masih terhuyung-huyung karena keterpisahan. Ketika mereka memperhatikan bahwa prajurit lapis baja misterius ini telah muncul, mereka hanya mengingat perintah dari atas setelah tertegun cukup lama. Mereka mengatur emosi mereka, menekan kehilangan di hati mereka, dan memprioritaskan perintah untuk mengelilinginya. Di depan prajurit yang tak terhitung jumlahnya, Herlus melepas helmnya perlahan, melihat sekeliling kelelahan baik secara fisik dan spiritual, dan mengambil napas dalam-dalam. Namaku Herlus. Untuk seluruh ras Sunil, bencana ini penuh dengan tikungan dan belokan. Para penjaga berpisah setelah pertempuran, tetapi baju besi kelas komandan yang legendaris muncul lagi ketika kelas B super tersembunyi yang disebut Herlus berdiri untuk melindungi balapan. Setelah beberapa hari dalam peran barunya, media menyebarkan pengalaman Herlus kemana-mana, membangunnya sebagai pahlawan yang menonjol pada saat dibutuhkan. Dilaporkan juga bahwa lab penelitian akan menerima lebih banyak dana setelah menerima baju besi kelas komandan, dengan harapan bahwa suatu hari balapan akan mendapatkan kembali teknologi baju besi kelas komandan. Dengan demikian, mereka berhasil menggunakan Herlus dan rencana masa depan mereka untuk menghilangkan dampak dari desersi massal. Dengan tentara dan para pemimpin bekerja sama untuk menyebarkan berita, nama Herlus dikenal di mana-mana, secara bertahap menjadi panutan baru untuk lomba. The Sunils menyelesaikan hadiah perekrutan, dan tentara bayaran pergi satu demi satu. Selama masa pertempuran bersama, Han Xiao telah mengenal banyak teman. Mereka memiliki percakapan yang cukup menyenangkan, dan tentara bayaran lainnya memiliki kesan yang sangat baik pada Black Star Mercenary Group, yang telah menderita kehilangan nol, menunjukkan keramahan mereka. Tentara bayaran suka mengenal orang-orang di industri yang sama. Lagi pula, suatu hari mereka mungkin akan bertarung bersama satu sama lain satu hari. Para pemain kembali, dan militer Sunil menyatakan terima kasih mereka kepada grup tentara bintang hitam sebelum memberikan hadiah. Setiap pemain menerima 12.000 enas, sebagian besar meningkatkan daya beli mereka. Sebagai pemimpin, Han Xiao menerima jumlah yang sama juga, dan seiring dengan pekerjaan Battlefield Repair, Grid Mechanic Han menghasilkan 16.000 enas kali ini, cukup untuk membeli lebih banyak pengetahuan tentang kemajuan kelas. Melalui perbaikan medan perang, Han Xiao mendapatkan beberapa cetak biru baru, termasuk Hovering Turner, senjata mesin bertahan kaliber tinggi, dan baju besi kelas serangan, pertahanan, dan kepramukaan. Seperti yang diharapkan, baju besi kelas NCO diperlukan modifikasi mesin berat sehingga kemajuannya macet. Grid Mechanic Han bukan orang yang kembali tanpa apa-apa, jadi menggunakan hubungannya dengan militer, ia membeli 3 jenis baju lapis kelas NCO dengan 2.000 atau lebih enas. Ketika dia kembali ke Jubilee Hope dan belajar modifikasi mesin berat, dia akan bisa mendapatkan cetak biru. Dia kemudian akan membangun set baju besi yang berbeda dan menjualnya kepada para pemain. Biaya untuk membeli baju besi bisa dengan mudah diperoleh kembali. Setiap orang menerima 12.000, sehingga daya beli mereka sebagian besar meningkat. Han Xiao sangat gembira. Jenis baju besi yang diproduksi secara massal ini terjual dengan sangat baik, dan atributnya dapat ditingkatkan hanya dengan dia memasukkan beberapa pengalaman untuk meningkatkan cetak biru. Selain itu, ia mendapat dorongan dari mesin Affinity, sehingga baju besi yang ia hasilkan akan jauh lebih baik daripada yang dari jalur perakitan. Setelah menjualnya, dia masih bisa mendapatkan uang dari biaya perbaikan jangka panjang. Komisi yang ia terima dari karyawan hanya bisa membeli sekitar satu kelas ilmu pengetahuan, tetapi dengan mendapat untung dari para pemain, penghasilan itu bisa berlipat kali. Poin kredibilitas dari grup bintang hitam Mercenary meningkat sedikit, dan mereka akhirnya memiliki pengalaman misi tempur pertama mereka. Sunils merinci misi mereka, termasuk mereka yang meminta misi paling berbahaya dan menyelesaikannya dengan sempurna tanpa kematian. Informasi baru ini sangat berharga. Hubungan dengan Sunil dibuka, dan segera meningkat menjadi 1000 poin, mencapai tingkat ramah. Di atas semua itu,
kekayaan mereka meningkat 5 poin juga, 2 poin lebih banyak dari hadiah aslinya, sehingga nama Black Star mulai menyebar di sekitar industri tentara bayaran. Peningkatan paling langsung adalah kuota hadiah misi fraksi tunggal meningkat 10.000 pengalaman, yang berarti bahwa ada 260.000 pengalaman harian lebih karena pengganda 26 kali lipat. Setelah hadiah diberikan, tentara bayaran pergi satu demi satu, tetapi Han Xiao tetap tinggal di Forest City. Para pemain bertahan selama beberapa hari dan sedikit tidak sabar. Pada hari ini, para pemain menemukan Han Xiao, dan Frenzied Sword bertanya, Black Phantom, you. Panggil aku Bintang Hitam. Han Xiao mengetuk kepala Frenzied Sword. Frenzied Sword lalu berkata, Black Star, kapan kita akan kembali? Untuk apa kita tinggal di sini? Petik 2. Menunggu seseorang. Para pemain berpikir bahwa setelah bencana berakhir, begitu pula misi perekrutan ini, tetapi di mata Han Xiao, itu baru permulaan. Suatu hari kemudian, militer Sunil mengirim seseorang untuk memberitahu Han Xiao bahwa Herlus ingin bertemu dengannya. Han Xiao menyipitkan matanya dan tersenyum. Akhirnya, mengikuti tentara ke fasilitas pangkalan, dia memasuki kamar pribadi, di mana Herlus sedang menunggu. Pria itu berdiri, melambaikan tangan, dan menyuruh para prajurit pergi. Dia kemudian menutup pintu, meninggalkan mereka berdua di kamar. Ada 2 gelas alkohol di atas meja. Han Xiao melirik dan duduk langsung. Aku pikir kamu akan menemukan aku lebih cepat. Itu tertunda oleh sesuatu. Aku harus bekerja sama sepenuhnya dengan militer untuk publisitas dan meminjamkan baju besi yang ditinggalkan kakak aku ke lembaga penelitian. Herlus menghela nafas. Dia tidak pernah berharap untuk menerima perawatan seperti itu, tetapi itu terutama disebabkan oleh 3 alasan. Pertama, mereka perlu menghilangkan efek perpecahan. Kedua, Herlus kuat, dan kekuatan menandakan posisi. Hanya ada 2 super sekelas B yang dikenal di seluruh ras, Vernas telah pergi, dan Herlus telah muncul. Ketiga, mereka sekarang memiliki kesempatan untuk membangkitkan kembali armor kelas komandan. Kamu sepertinya memiliki banyak pertanyaan untukku, tetapi pertama-tama izinkan aku mengajukan sebuah pertanyaan kepadamu. Han Xiao mengangkat gelas itu, mengaduknya dengan lembut, dan dengan sengaja berkata dengan nada yang sangat lambat, apakah kamu percaya aku seorang peramal? Petik 2. Setengah. Mata Herlus berkilau. Apakah kamu meramalkan masa depan aku melindungi ras sejak lama, dan itulah sebabnya kamu datang untuk menghubungi aku? Tentu saja, aku tidak tahu bahwa pemilik bar sebenarnya adalah kelas B super tersembunyi, dan aku juga tidak tahu bahwa dia akan mengenakan baju besi kelas komandan yang disebut cahaya hancur untuk melawan bencana, kata Han Xiao dengan mengejek. Herlus tersenyum getir. Tidak ada yang tahu armornya disebut Sacred Light, jadi identitas yang diramalkan terbukti. Namun, itu membuatnya bertanya lagi. Berapa banyak hal yang bisa kamu ramalkan? Seberapa jauh kamu bisa melihat ke masa depan? Petik 2. Hahaha, terus terang, aku hanya bisa meramalkan bagian masa depan, sedikit demi sedikit. Aku tidak tahu banyak. Jika aku tidak secara tidak sengaja mengintip masa depan planet Sunil, aku tidak akan datang, kata Han Xiao dengan tulus tanpa berkedip. Aku mengerti, meskipun aku tidak tahu banyak tentang galaksi, aku memang mendengar bahwa pandangan jauh ke depan biasanya memiliki keterbatasan. Herlus mengerti, dan dia senang bahwa Han Xiao telah melihat masa depan planet Sunil daripada masa depan yang lain. Mungkin ini adalah keberuntungan rasnya yang telah lama ditunggu-tunggu. Tiba-tiba, mata Herlus menjadi tajam. Dia menatap Han Xiao dan berkata dengan suara rendah, jadi, apa motifmu yang sebenarnya? Suasana tiba-tiba menjadi intens, dan api redup berkedip di sekitar Herlus. Dia merasa bahwa Han Xiao pasti memiliki tujuan, atau dia tidak akan mengungkapkan pandangannya ke depan. Pria misterius ini pasti menginginkan sesuatu dari ras Sunil. Han Xiao meletakkan gelas itu dan berkata perlahan, biarkan aku menceritakan sebuah kisah. Di sebuah planet di mana peradaban permukaannya tertinggal, ada seorang lelaki tampan yang menjadi subjek uji. Suatu hari, dia melakukan percobaan, membangkitkan kemampuan pandangan ke depan, dan melihat banyak bagian masa depan. Mengandalkan kejeliannya, dia berhasil lolos dan mendapatkan kebebasan. Kemudian dia menghancurkan musuh jahat planet ini, menjadi legenda yang dikenal di seluruh planet ini. Namun, pada saat ini, ia melihat masa depan baru, bencana buatan manusia dari langit akan jatuh di planet induknya. Orang-orang di belakangnya bersembunyi di kedalaman alam semesta, jadi dia meninggalkan planet ini dan melangkah ke dunia yang lebih luas, mencari cara untuk menyelamatkan planet ibunya. Petik 2. Han Xiao memutuskan kerahnya. Tentu saja, aku pria tampan itu. Tiba-tiba Herlus tidak bisa menjaga wajah yang serius, dan bibirnya mulai berkedut. Dia tidak tahu apakah menyebut diri seperti itu biasa di galaksi, tetapi tidak tahu malu dalam budaya Sunil. Kami berasal dari ras yang berbeda, jadi itu normal untuk memiliki perbedaan estetika, kata Han Xiao. Oke, setelah tertegun sejenak, Herlus tiba-tiba teringat apa yang mereka bicarakan. Jadi,
Kamu mengatakan bahwa kamu memasuki alam semesta untuk menyelamatkan planet ibumu. Apa hubungannya dengan Sunil? Petik 2. Han Xiao tersenyum. Planet ibuku terletak di Garton Galaksi, segera menghadapi bencana. Aku pikir kamu Sunil lebih dari akrab dengan nama orang-orang di belakangnya. Petik 2. Herlus mengerjap beberapa kali, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah. Bintang gelap. Dia tiba-tiba merasa bahwa semuanya masuk akal, dan semuanya terhubung. Darkstar adalah musuh bersama mereka, karena itu, dia datang ke Sunil. Ini motifnya. Tentara bayaran di bawah aku adalah prajurit dari planet aku juga, tambah Han Xiao. Mereka juga mengetahui hal ini, dan mereka mengikuti aku karena mereka ingin mencari cara untuk menyelamatkan planet ini. Mereka bisa menjamin aku kapan saja. Aku membantu kamu tidak hanya karena kami akan berbagi pengalaman tragis yang sama tetapi juga karena aku mencari sekutu. Karena kamu tahu mengapa aku datang, kamu tidak perlu khawatir lagi. Petik 2. Ekspresi Herlus melembut, dan dia segera dipenuhi dengan rasa hormat kepada Han Xiao. Jadi, kamu sama dengan penjaga Sunil, seorang pahlawan yang ingin melindungi planetnya. Tanpa memerah, Han Xiao berkata dengan rendah hati, aku bukan pahlawan. Aku hanya memiliki tanggung jawab di pundak aku. Petik 2. Mekanik hebat Han merasa seperti telah melakukan perjalanan kembali ke masa ketika dia bertindak seperti dia dicuci otak. Memberikan penampilan layak Oscar, jiwa aktornya terbakar. Saat ini, Herlus merasa bahwa Han Xiao terlihat jauh lebih tinggi dan lebih besar, dan dia merasa agak malu. Han Xiao memiliki tekad untuk segera mencari cara untuk menyelamatkan planetnya hanya karena dia meramalkan bagian masa depan, dia adalah pelaku yang lengkap. Dia, bagaimanapun, bahkan setelah rasnya melewati bencana, masih melarikan diri dari kenyataan selama bertahun-tahun. Hanya memikirkan hal itu membuat wajahnya panas, dia malu dan tidak bisa tetap tegar di depan Han Xiao lagi. Setelah memahami alasan Han Xiao, ekspresi Herlus melembut. Dia berhenti sebelum mengajukan pertanyaan yang dia ingin tahu. Seperti apa masa depanku? Kamu, Han Xiao mengangkat telinganya, berkata, kamu mengorbankan dirimu selama bencana, sekarat karena kematian yang mengerikan. Mengerikan sekali. Wajah Herlus membeku. Han Xiao meraih gelas itu, mengencangkan genggamannya, dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Kemudian dia mengangkat bahu dan berkata, sesuatu seperti itu. Dengan ekspresi ragu, Herlus berkata, meskipun aku bukan salah satu dari super sekelas A itu, binatang buas di planet ini tidak cukup kuat untuk membantaiku. Dari bagian yang kulihat, ombak binatang itu menghancurkan Forest City. Kamu dengan kuat mempertahankan pembukaan dan berjuang sampai nafas terakhir kamu, menggunakan seluruh energi kamu. Sialnya, kamu terkoyak oleh gelombang binatang buas. Petik 2. Herlus terkejut. Dia tahu dirinya terlalu baik, dan melindungi ras mengambil tanggung jawab yang seharusnya. Namun, dia jelas tidak memiliki kekuatan untuk tidak pernah mundur bahkan dalam napas terakhirnya. Jika dia bertemu dengan bahaya mematikan, dia akan segera melarikan diri. Bagaimana dia bisa begitu tegas? Seberapa jauh di masa depan itu? Dengan mengangkat bahu, Han Xiao berkata, menurutmu, apakah aku seorang kaisar roh yang disembah oleh sekte etiril? Aku hanya seorang peramal yang normal, tidak tahu apa-apa. Petik 2. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terlalu unggul ketika bermain ramalan, itu untuk perlindungannya sendiri dan untuk membuat Herlus menebak. Han Xiao tahu jalur pertumbuhan Herlus dengan sangat baik, dia akan menjadi pahlawan tanpa pamrih dari balapan di masa depan. Sebagai karakter utama yang sedang tumbuh, ia masih muda, tidak seperti Bennett yang telah benar-benar matang. Melihat Herlus berkerut, mata Han Xiao berbinar, dan dia berkata, apa yang aku lihat hanyalah bagian dari masa depan dari skenario yang ada. Jika ada faktor lain yang berperan, masa depan juga akan berubah. Dengan situasi Sunil saat ini, bencana akan menjadi semakin sulit bagi kamu untuk dihadapi, tetapi masa depan itu dapat dihindari. Petik 2. Mendengar itu membuat Herlus merasa lega. Han Xiao mengatakan bahwa kemampuan meramalkannya memiliki keterbatasan, yang menurut Herlus lebih dapat dipercaya. Dia akan dengan mudah meragukan orang-orang yang mengaku tahu segalanya. Kamu bilang punya solusi? Herlus bertanya dengan tulus. Situasi Sunil saat ini sangat buruk. Bencana adalah bahaya yang paling jelas, dan rute mundur menuju Godora tidak aman. Plus, Darkstar bersembunyi di kegelapan. Jika kamu bangkit lagi, kamu mungkin menghadapi serangan Darkstar. Han Xiao memberikan analisis sederhana, dan ekspresi Herlus berangsur-angsur menjadi lebih suram. Matahari menghadapi bahaya dari mana-mana. Herlus tidak bisa menemukan solusi, hanya merasa bahwa jalan di depan dipenuhi dengan kegelapan. Itu berarti Sunil tidak memiliki jalan keluar. Tentu saja tidak, jalan keluar selalu jelas, tetapi kalian secara tidak sadar tidak berpikir ke arah itu. Han Xiao tersenyum dengan sadar. Jelas, Herlus sedikit terkejut, dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba,
Matanya melebar, dan dia berseru, kamu mengatakan. Untuk menghancurkan Darkstar. Jika Darkstar dihancurkan, ancaman terbesar tidak akan ada lagi, tapi kita tidak mampu. Herlus membelalakan matanya. Dia tidak berharap Han Xiao seambisius ini. Gagasan ini benar-benar gila. Darkstar telah menghancurkan rumah banyak peradaban, kata Han Xiao dengan tenang. Mereka terkenal di Garton Galaksi, dan bahkan di seluruh Colton Star Cluster, membandingkan mereka dengan kalian, seperti membandingkan raksasa dengan semut. Namun, mereka tidak terkalahkan, atau mereka tidak akan bersembunyi dari Godora. Kalian semua selalu mengabaikan kemungkinan ini, dan itu karena tidak lain adalah rasa takut terhadap Darkstar, yang sekarang berurat berakar di dalam hatimu. Kamu bahkan tidak berani memikirkannya, kamu merasa itu tidak akan pernah bisa dilakukan. Petik 2. Itu benar-benar tidak bisa dilakukan. Darkstar terlalu besar dan misterius. Aku ingat dengan jelas setiap adegan saat Darkstar menyerang kami, kapal perang yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit serta sinar laser yang tak terhitung jumlahnya, kerak planet ini retak, lava ditembakkan. Petik 2. Han Xiao memotongnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Darkstar memiliki banyak musuh. Ada sekutu potensial di mana-mana. Selain jalur ini, kamu hanya dapat bergabung dengan Godora. Jika kamu mau menyerah, kamu tidak perlu melawan bencana. Aku tidak mengatakan untuk bertarung dengan Darkstar sekarang, ini hanya target akhir. Sebelum itu, kita perlu menimbun sumber daya kita dan tetap diam. Petik 2. Kamu benar-benar berani, Herlus menggelengkan kepalanya. Harapannya terlalu kecil. Aku rasa ini bukan solusi yang baik. Petik 2. Seolah-olah dia mengharapkan tanggapan seperti itu, Han Xiao tersenyum. Dia tidak berencana meyakinkan Herlus dengan target sebesar itu, dia hanya membuangnya untuk memperluas pola pikir Herlus. Karena itu, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, mari kita kesampingkan Darkstar untuk saat ini. Terlepas dari apakah ras kamu naik di masa depan atau tidak, masalah yang harus dihadapi harus diatasi terlebih dahulu. Masalah terbesar Sunil saat ini adalah menjelajahi planet ini dan berurusan dengan bencana. Tentang ini, aku punya solusi yang sangat langsung. Petik 2. Herlus menjadi lebih fokus. Rencana mengenai Darkstar terlalu jauh, dan malapetaka itu adalah bencana yang nyata dan akan segera dia khawatirkan. Solusi apa yang kamu punya? Aku bisa membawa banyak supers ke sini. Herlus berpikir bahwa dia akan mendengar beberapa solusi cemerlang, tetapi solusi Han Xiao mirip dengan Sunil yang mempekerjakan tentara bayaran. Lagi pula, banyak dalam kalimat Han Xiao pasti paling banyak ribuan. Herlus kecewa, dan itu terlihat di wajahnya. Hanya super saja tidak cukup. Tidak cukup. Han Xiao tersenyum misterius. Lalu bagaimana dengan ratusan ribu supers? Ratusan ribu. Ekspresi Herlus berkata, apakah kamu pikir aku berumur 3 tahun? Seorang tentara bayaran kecil dari peradaban permukaan, bagaimana kamu bisa menemukan begitu banyak orang untuk membantu? Selanjutnya, supers. Apakah kesederhanaan membatasi imajinasi aku? Aku bisa membuat gelombang orang bahkan lebih mengerikan daripada bencana. Mereka tidak takut mati, mereka berani, dan mereka bisa bertarung dengan baik. Tidak hanya untuk bencana, mereka juga dapat membantu kamu menjelajahi planet ini selama sisa waktu itu, menggali pembuluh darah profesi Stone, dan apa yang mereka butuhkan hanyalah hadiah kecil. Petik 2. Pada saat ini, Han Xiao tersenyum cerah. Ini adalah target terbesar perjalanannya. Dia tertarik pada sumber daya NPC dari seluruh ras. Jika para pemain adalah benih, NPC ini adalah tanah. Sunil hanyalah sebuah permulaan, rencana grid mekanik Han jauh lebih dalam dan lebih lama dari itu. Pada tahap akhir versi 2.0, para pemain planet Aquamarine akan mulai memasuki galaksi melalui panduan dari organisasi galaksi. Han Xiao ingin mengganti organisasi galaksi itu dan menjadi mentor. Para pemain tidak tahu apa-apa ketika mereka mengambil langkah pertama mereka ke galaksi yang luas, jadi itu waktu terbaik untuk diyakinkan. Jika dia bisa memberi mereka bimbingan dengan cara yang mirip dengan ketika dia membimbing para pemain baru di desa pemula, dia akan dapat membimbing para pemain ke dalam area aktivitas berikutnya. Han Xiao ingin mengubah fraksinya sendiri menjadi fraksi yang para pemain bergabung setelah mereka memasuki galaksi, untuk menjadikannya bagian wajib dalam karir pemain mereka. Jika dia berhasil, dia bisa meminta setiap pemain di planet Aquamarine bergabung dengan fraksinya. Bagaimanapun, dia sudah membuat kesan kuat di hati para pemain planet Aquamarine. Untuk membimbing para pemain melalui karir galaksi mereka, selain hadiah, ada hal lain yang harus ada, sumber daya NPC. Meskipun galaksi sangat luas, para pemain akan membutuhkan waktu dan area aktivitas yang stabil bagi mereka untuk mengembangkan diri, dan cara terbaik adalah dengan memiliki satu atau lebih alur cerita untuk memimpin aktivitas mereka. Inilah mengapa Han Xiao menargetkan organisasi NPC, mereka tidak hanya dapat menyediakan sumber daya NPC, mereka juga memiliki alur cerita. Black Star Mercenary Group memberikan banyak penghargaan, dan dengan video Bunhit Dog yang membantu menyebarkan publisitas, itu sangat menarik.
Tetapi itu tidak cukup. Imbalan fraksi memiliki kuota, dan itu adalah pembatasan tidak langsung untuk jumlah anggota. Namun, jika dia bisa mencapai kesepakatan dengan beberapa organisasi, membimbing para pemain di sana untuk misi dan membunuh monster, dia bisa menembus batasan ini. Itu menuai manfaat dari NPC lain. Karena dia membutuhkan bantuan dari NPC lain, dia harus menekankan pada apa yang bisa diberikan fraksinya untuk membuat para pemain menyadari manfaat bergabung dengan Black Star Mercenary Group. Selain pertukaran hadiah dan barang, harus ada hak istimewa. Dengan demikian, jika ia menjadi sekutu dengan beberapa organisasi, pemain di Black Star Mercenary Group akan menerima perlakuan yang lebih baik dari organisasi itu, atau ia dapat menempatkan prasyarat di area tertentu, dan bergabung dengan Black Star Mercenary Group dapat memberikan mereka akses ke area yang lebih baik untuk pengembangan. Melalui berbagai metode, ia akan memastikan bahwa para pemain tahu bahwa tidak hanya Black Star Mercenary Group yang penuh dengan hadiah, itu juga akan memberi mereka banyak manfaat tidak langsung. Salah satu ciri khusus dari kelompok tentara bayaran adalah bahwa para anggota dapat tersebar di peta, yang merupakan keuntungan dari fraksinya. Para pemain akan mendapatkan akses ke area untuk melakukan misi dan bersekutu dengan organisasi untuk menerima bantuan. Faksinya akan semakin berkembang, dan pada gilirannya, ia akan menuai manfaat. Ini adalah kemenangan bagi banyak pihak. Para pemain seperti sumber daya manusia, dan organisasi-organisasi yang membutuhkan bantuan ini seperti para pelanggan yang mencari karyawan. Faksinya akan menjadi perantara untuk menyediakan mereka dengan tenaga kerja, tetapi perbedaannya adalah, semua sumber daya tenaga kerja ini adalah milik fraksinya, perantara. Ini hanya pertimbangan dari perspektif manfaat. Cara lain untuk melihatnya adalah dari perspektif emosi. Sebagian besar kelompok tentara bayaran tidak memiliki sejarah, dan melalui, membantu, organisasi NPC dan membuat para pemain mengalami alur cerita dari organisasi NPC ini, itu akan memberi para pemain perasaan realitas yang lebih kuat. Kelompok tentara bayaran, sebagai jembatan yang menghubungkan alur cerita ini bersama-sama, kemudian akan menjadi sesuatu yang naik turun dengan para pemain ini, menambah sejarah bagi kelompok tentara bayaran, karenanya meningkatkan rasa memiliki yang dimiliki para pemain untuk kelompok tentara bayaran. Para pemain tidak hanya membutuhkan keuntungan tetapi juga cerita-cerita bagus, hanya pada saat itulah mereka akan merasakan peran bermain peran sebagai game bermain peran karenanya merasakan rasa memiliki untuk fraksi. Oleh karena itu, Han Xiao memutuskan untuk membentuk musuh bersama, dan Darkstar adalah target yang paling cocok. Bekerja bersama untuk melawan musuh bersama adalah cara termudah untuk mengembangkan rasa memiliki. Dengan demikian, ras Sunil, yang memiliki kebencian mendalam terhadap Darkstar, adalah sekutu yang sangat cocok. Lebih jauh lagi, dengan memperkenalkan area organisasi NPC kepada para pemain oleh kelompok tentara bayaran, itu bisa mengembangkan rasa kabur kewaspadaan teritorial pada para pemain, yang juga secara tidak langsung akan meningkatkan daya tarik fraksinya. Emosi seperti rasa memiliki bisa membawa banyak manfaat jangka panjang, bahkan melebihi daya tarik hadiah itu sendiri. Main adalah perwakilan dari kekacauan, dan grid mekanik Han selalu melakukan segala yang dia bisa untuk membentuk dirinya sebagai salah satu dari mereka, di antara para pemain, untuk menjadi bayangan yang mengikuti setiap langkah yang diambil para pemain dalam karir permainan mereka. Mengembangkan fraksi adalah komponen kunci untuk mencapai target ini. Plotnya sangat besar, tetapi perlu waktu untuk perlahan mewujudkannya. Untuk saat ini, dia hanya mengambil langkah pertama. Herlus dipenuhi dengan keraguan. Saat dia akan mengatakan sesuatu, Han Xiao berbicara terlebih dahulu. Jangan terlalu cepat untuk membuat asumsi. Belum lama ini, kamu tidak percaya bahwa aku adalah seorang peramal. Jika kamu tidak berubah pikiran, pertemuan ini tidak akan terjadi. Aku tidak ingin kamu mempercayainya sekarang, tetapi pikirkan ini, apakah aku punya alasan untuk berbohong kepada kamu? Sunils tidak pernah menjanjikan keuntungan apapun kepada aku, dan bahkan jika apa yang aku katakan tidak benar, kalian tidak akan menderita kerugian. Petik 2. Itu benar, Herlus mengangguk dan setuju. Memang, bahkan jika Han Xiao berbohong, rasnya hanya akan mempertahankan kondisi saat ini. Herlus sebenarnya berharap bahwa apa yang dikatakan Han Xiao benar, jika mereka memiliki banyak bantuan, kerugian mereka selama bencana akan berkurang sangat besar, dan mereka akan dapat berkembang lebih cepat. Meskipun ada potensi ancaman dari Darkstar, peradaban Sunil hanyalah udang kecil bagi mereka. Selama mereka tidak menonjolkan diri, mereka akan dapat tumbuh lebih kuat di lingkungan yang penuh dengan bahaya. Dengan wajah serius, Herlus berkata dengan suara rendah, jika kamu benar-benar dapat membantu kami mengatasi hambatan ini, Sunil akan menjadi sekutu kamu yang paling kuat. Aku tidak bisa memutuskan untuk seluruh perlombaan, tetapi aku percaya bahwa para pemimpin pasti akan membuat keputusan yang sama. Tolong percaya pada tekad dan kualitas kami Sunils. Petik 2. Tentu saja, aku tidak pernah meragukannya. Pujian Han Xiao membuat Herlus merasa sangat senang. Tentang sudut pandangmu, aku akan segera melaporkan kepada para pemimpin. Han Xiao melambai dan berkata, aku sarankan kamu belum mengatakannya.
Kejutan lebih baik daripada menunggu menyiksa. Ditambah lagi, kata-kata kamu saja mungkin tidak cukup untuk meyakinkan para pemimpin ras kamu untuk percaya bahwa aku seorang peramal. Petik 2. Herlus tertegun sejenak, lalu berkata sambil berpikir, itu benar. Jika aku menebak dengan benar, sama seperti perjamuan lain, kamu menuju galaksi untuk menjadi tentara bayaran juga, kan? Kata Han Xiao. Ya, aku sudah tinggal di sini terlalu lama. Sudah waktunya bagi aku untuk pergi keluar dan memberikan kontribusi. Aku akan pergi dalam 2 hari, Herlus mengangguk. Meskipun dia sangat kuat, dia tidak pernah menjelajahi galaksi sendirian. Mata Han Xiao berbinar, dan dia tersenyum. Sejak kita mencapai kesepakatan, bagaimana kalau kamu bergabung dengan kelompok tentara bayaranku dan menjadi rekanku? Saat ini, Han Xiao merasa seperti dia diberkati oleh jiwa Luffy 1. Jika dikombinasikan dengan matahari di belakangnya, lengan terentang, dan musik latar belakang berdarah panas, dia merasa seperti dia bisa memicu penggemar super kuat plus 100% tingkat keberhasilan rekrut. Bergabunglah dengan Black Star Mercenary Group, Herlus tergoda. Dia akan menjadi tentara bayaran, dan bekerja dalam kelompok tidak hanya berarti kekuatan yang lebih kuat, tetapi dia juga bisa tetap berhubungan dengan Han Xiao dalam jangka panjang untuk menyaksikan tindakannya dan mengkonfirmasi apakah apa yang dia katakan itu benar atau tidak. Jika Han Xiao tulus dalam membantu Sunil, dia akan memiliki kesempatan untuk membayarnya kembali dan membantu Han Xiao menyelamatkan planet induknya. Plus, mereka berdua bisa melakukan diskusi terperinci tentang cara memerangi Dark Star dan meningkatkan rencana mereka. Ini akan sangat nyaman. Selanjutnya, Han Xiao sangat penting bagi Sunil. Mereka tidak bisa membiarkan kecelakaan menimpanya, jadi jika mereka bertindak bersama, dia akan bisa melindunginya. Bagaimanapun, kekuatan Han Xiao di mata Herlus tidak dianggap kuat sama sekali, paling-paling biasa-biasa saja. Dia 1 tingkat lebih rendah dari aku, jadi menjadi tentara bayaran berbahaya baginya. Jika aku mengikutinya, aku bisa mencegahnya meninggal secara tidak sengaja. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, Herlus merasa bahwa tindakan seperti itu sangat menguntungkan, jadi dia setuju saat itu juga. Oke, aku akan bergabung dengan grup tentara bayaranmu. Han Xiao mengangguk dengan tenang, tetapi di dalam hatinya, dia tertawa tak terkendali. Akhirnya, semua upaya aku untuk meyakinkannya tidak sia-sia. Aku akhirnya menculik karakter utama ini. Selain titik kontak Sunil, Herlus juga akan menjadi kader NPC dari kelompok tentara bayaran itu sendiri. Dia adalah kekuatan tempur tingkat tinggi. Pekerjaan ini menghasilkan banyak manfaat. Rincian percakapan mereka tidak dilaporkan kepada para pemimpin, seperti yang disarankan Han Xiao. Sisa matahari tidak tahu, hanya Herlus. 2 hari kemudian, agen perjalanan galaktik yang mereka sebut tiba di planet Sunil. Kelompok pemain mengikuti Han Xiao naik pesawat ruang angkasa sebagai antisipasi. Tiba-tiba, Sunil yang tinggi dan lebar dengan pakaian kasual berjalan mendekat. Setelah tinggal begitu lama di hutan kota dan melihat promosi dari militer, mereka segera menyadari bahwa itu adalah Herlus, karakter yang sedang dibentuk sebagai tokoh pahlawan. Di mana armormu? Dipinjamkan ke lembaga peneliti. Ketika mereka mendapatkan cetak biru, aku bisa menggunakannya kembali, jadi aku hanya membawa senjata ini. Petik 2. Herlus berbalik ke samping, menampilkan balok perak logam persegi panjang yang diikat di belakangnya. Itu adalah blade pengiris battleship yang terlipat. Aku mengerti, Han Xiao merasa sedikit kecewa. Armor kelas komandan adalah peralatan hebat, tapi dia bahkan belum memenuhi prasyarat armor kelas MCO, kelas komandan akan semakin mustahil baginya untuk diturunkan. Akan ada peluang di masa depan, jadi tidak perlu tidak sabar. Han Xiao menoleh ke para pemain dan membuat pengantar. Ini adalah Herlus, kelas B Super. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi kawan kami, anggota baru dari kelompok tentara bayaran kami. Petik 2. Suci, rahang para pemain hampir jatuh ke lantai, mereka tertegun. Kapten telah menculik pahlawan sebuah ras. Mengapa kamu bergabung dengan kami? Apa kelasmu? Apakah kamu membuat semacam kesepakatan dengan Black Star? Mereka sangat ingin tahu tentang teman baru ini dan membanjiri dia dengan pertanyaan. Herlus dikelilingi di tengah dan merasakan gairah dari rekan setimnya. Dia sangat tidak terbiasa dengan itu, dan dia memaksakan senyum. Hasil deteksi dari pemain adalah semua tanda tanya. Mereka sangat ingin tahu bagaimana Han Xiao berhubungan dengan kelas B Super. Ini adalah seseorang yang berada di puncak area tingkat tinggi, mungkin yang terkuat di kelompok tentara bayaran mereka. Seseorang yang bahkan lebih kuat dari Han Xiao bergabung dengan faksi mereka telah membuat para pemain sangat bersemangat. Setelah beberapa waktu, pesawat ruang angkasa perlahan-lahan mendarat. Herlus akhirnya melarikan diri dari para pemain dan berjalan ke Han Xiao. Dia berdiri di samping Han Xiao, menatap pesawat ruang angkasa, dan wajahnya agak kaku. Han Xiao berbalik untuk menatapnya, mengangkat alis, dan berkata, kamu sepertinya sedikit gugup. Apakah kamu belum pernah ke galaksi sebelumnya?
Petik 2. Ini pertama kalinya aku. Herlus menggosokkan tangan ke satu sama lain untuk menyeka keringatnya. Aku sebenarnya agak takut ketinggian. Kamu memalukan bagi pugilis, Han Xiao terdiam. Mereka naik ke pesawat ruang angkasa. Perlahan-lahan naik dan terbang ke angkasa dengan Forest City menjadi lebih kecil di depan mata mereka. Pekerjaan perekrutan ini akhirnya selesai, dan mereka pergi dengan satu anggota lebih banyak daripada ketika mereka datang. Bencana di planet Sunil sangat bermanfaat bagi mereka semua, terutama Han Xiao. Menanam benih di Sunil kali ini berarti aku berada di jalur yang sesuai dengan alur cerita Darkstar. Langkah pertama dari rencana ini juga lengkap. Han Xiao menyilangkan tangannya saat dia merenungkan. Tujuan pesawat ruang angkasa adalah Jubilee Hope. Sebelum operasi berikutnya, Han Xiao ingin kembali untuk beristirahat dan mencerna hal-hal yang telah mereka dapatkan dalam perjalanan ini. Di Forest City, salah satu pangkalan militer dibuka sebagai tempat rekrutmen. Setelah bencana, tiba saatnya bagi prajurit baru untuk bergabung dengan tentara lagi. Anak-anak muda yang sudah dewasa harus bergabung dengan wajib militer dan menjalani pelatihan militer. Anak-anak muda datang satu demi satu, ditemani oleh orang tua mereka. Lana sangat awal. Dia hanya diizinkan masuk ke lokasi rekrutmen setelah memperlihatkan kartu identitasnya. Personel yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk, termasuk orang tua. Ketika dia berbalik untuk melihat, Lana melihat orang tuanya melambai. Mereka memiliki senyum ramah dan pengasih di wajah mereka seperti biasa. Dia menatap mereka dengan banyak emosi di matanya, lalu mengikuti kelompok itu ke pangkalan militer. Setelah mengantri cukup lama, akhirnya giliran Lana. Petugas yang duduk di belakang meja berkata dengan santai bahkan tanpa mengangkat kepalanya, nama, lalu ambil nomor untuk pemeriksaan kesehatan. Lana menarik napas dalam-dalam sebelum berkata dengan serius, Pak, aku ingin meminta untuk bergabung dengan tentara. Petugas itu mendongak dan menatapnya. Apakah orang tuamu tahu? Tidak. Anak muda, orang tuamu sudah pasti memperingatkanmu untuk tidak bergabung dengan tentara, bukan? Ya, Sir, tapi aku yakin aku membuat keputusan yang tepat. Setelah permintaan disetujui, kamu harus bertanggung jawab penuh atas keputusan kamu, kata petugas itu dengan dingin. Kamu tidak akan diizinkan untuk mengambilnya kembali, benarkan? Jelas. Senyum tipis muncul di wajah dingin petugas itu. Dia membuka laci, di dalamnya ada setumpuk formulir aplikasi tentara. Dia mengambil satu dan membagikannya ke Lana. Lana akan mengambilnya, tetapi dia menyadari bahwa petugas itu memegang formulir aplikasi terlalu erat. Pada saat itu, petugas itu berkata dengan dingin, ini adalah kesempatan terakhir kamu untuk berubah pikiran. Lana menyambar formulir aplikasi dengan ekspresi tegas. Bagus, area untuk bergabung dengan tentara ada di sisi itu. Jangan menghalangi orang-orang di belakang. Petik 2. Lana mengikuti jari petugas dan melihat ke atas. Itu adalah gudang kosong yang berfungsi sebagai tempat rekrutmen tentara resmi. Anak-anak muda yang menunggu untuk mengisi formulir aplikasi mereka sudah memenuhi seluruh gudang. Setelah sebulan di planet Sunil, Han Xiao dan yang lainnya akhirnya kembali ke Jubilee Hope. Begitu mereka berada di Hope Hall, hal pertama yang dilakukan Han Xiao adalah mengubah ruang istirahat sedang menjadi benteng besar. Sewa meningkat, dari 40 menjadi 100 enas, seperti halnya ruang. Semakin baik basis faksi terlihat, semakin dapat diandalkan para pemain akan merasa. Han Xiao benar-benar berpikir bahwa pesawat ruang angkasa adalah pangkalan seluler terbaik. Tetapi pesawat ruang angkasa terlalu mahal, mereka tidak akan mampu membeli satu bahkan jika mereka menjual ginjal semua pemain. Tubuh manusia tidak menjual dengan sangat baik di pasar organ galaktik. Kelebihan uang dimaksudkan untuk pembelanjaan, konsep konsumsi seorang mekanik selalu, uang yang dihabiskan akan selalu menghasilkan pengembalian. Perjalanan ini sangat menguntungkan. Lebih dari 10.000 telah mendarat di kantong para pemain, dan Han Xiao akan mengambilnya dari tangan mereka untuk mengumpulkan dana untuk membeli 2 pengetahuan kemajuan kelas. Pemain pro akan selalu menggunakan sisa uang mereka untuk membeli peralatan. Ada toko peralatan pribadi di Jubilee Hope, dan ini semua adalah pesaing Han Xiao. Tidak mungkin para pemain hanya membeli barang dari aku. Pemain memiliki preferensi pribadi mereka, jadi aku tidak bisa merampas kebebasan mereka, atau itu akan buruk untuk pengembangan faksi. Tidak ada yang suka dipaksa. Ditambah lagi, barang-barang yang aku jual mungkin tidak memuaskan semua kebutuhan mereka. Pokoknya, aku hanya perlu bagian dari kekayaan para pemain, dan keuntungannya cukup tinggi. Meskipun Han Xiao punya banyak cara untuk menghasilkan uang, dia selalu mengendalikan keinginan itu. Dia memperbarui daftar pertukaran fraksi, menambahkan baju besi kelas serangan, pertahanan, dan kepramukaan, dengan prasyarat 500 poin hubungan fraksi. Kemudian dia menetapkan harga pertukaran pada 800 enas. Di benteng baru, sebelum para pemain mulai berkeliaran di luar, seseorang telah menemukan item baru di toko fraksi.
Apakah ini baju besi kelas Enliste yang kita lihat di Sunil? Frenzied Sword berkata dengan terkejut. Ini memang teknologi mereka, kata Hao Tian. Kenapa kita bisa membeli peralatan organisasi lain dari fraksi? Para pemain menjadi penasaran. Bun Hit-dok memiliki kilasan wawasan dan memberikan tebakan yang masuk akal. Kelompok tentara bayaran mungkin faksi dengan potensi yang terus tumbuh. Setelah menyelesaikan perekrutan misi yang berbeda, tokoh fraksi akan diperbarui. Semakin banyak misi yang diselesaikan, semakin besar fraksi akan tumbuh. Petik 2. Para pemain memikirkan Herlus bergabung dan potensi pertumbuhan pada antarmuka faksi ketika mereka pertama kali bergabung dengan Black Star, dan mereka merasa itu masuk akal. Seketika, mereka menjadi bersemangat. Tindakan para pemain bisa membuat faksi tumbuh. Kami mungkin telah bergabung dengan faksi khusus. Frenzied Sword sangat gembira. Mereka semua adalah pemain pro, jadi mereka segera menyadari keuntungan dari kelompok tentara bayaran. Jika mereka menjalani misi dari organisasi yang berbeda, daftar pertukaran akan diperbarui dengan peralatan dari organisasi itu, yang berarti bahwa semakin banyak misi yang mereka lakukan, semakin kaya daftar pertukaran fraksi yang akan menjadi. Yang harus mereka lakukan adalah meningkatkan poin hubungan dengan faksi itu sendiri, itu akan menghemat banyak waktu. Mereka adalah kelompok pemain pertama yang memasuki galaksi, dan mereka telah melalui proses seleksi yang sangat sulit. Bergabung dengan faksi ini adalah keuntungan tersembunyi. Para pemain merasa bahwa kekhasan kelompok tentara bayaran ini berasal dari Han Xiao. Bagaimanapun, karakter utama alur cerita pasti akan memiliki sesuatu yang istimewa. Para pemain sangat mempercayai Han Xiao. Tidak peduli betapa mengejutkannya hal-hal yang dia lakukan, semuanya tampak mungkin, ini adalah kesan yang telah dipalsukan Han Xiao di benak para pemain. Untuk membuat para pemain merasa bahwa pertumbuhan fraksi itu didorong oleh mereka, ketika mereka dengan jelas melihat pertumbuhan fraksi, mereka perlahan-lahan akan mengembangkan rasa memiliki. Ini adalah jalur pengembangan yang telah ditetapkannya sejak awal. Sekarang, para pemain akhirnya merasakan kekhasan dan kesegaran ini, strateginya telah mencapai hasil yang diharapkan. Pada saat ini, para pemain memiliki uang di saku mereka dan bersedia untuk menghabiskan. Beberapa dari mereka membeli armor kelas Enliste di tempat. Han Xiao tidak membawa produk jadi itu harus dibangun. Para pemain lain ingin mengamati kapan produk jadi dibuat. Selama pertempuran di Sunil, setiap pemain telah tergoda oleh unit armor tunggal, tetapi sayangnya, mereka tidak diberi cara untuk membelinya. Pangeran kedua hampir ingin mencuri satu. Kami telah berjuang selama lebih dari sebulan, mari kita istirahat dan istirahat sebentar. Petik 2. Han Xiao memecat mereka, meninggalkan benteng, dan menyewa ruang modifikasi mekanis. Dia pertama kali menghabiskan jutaan pengalaman dan meningkatkan tingkat cetak biru baju besi ke LV 6, baru saat itulah dia mulai membangun. Masih ada banyak bahan yang tersisa dari apa yang dibawanya dari planet Aquamarine, hanya sebagian kecil dari baju Zira Sunil Enliste kelas yang mengharuskannya membeli bahan dari galaksi. Biaya untuk membuatnya hanya sekitar 50 enas. Untuk saat ini, tidak ada misi untuk kelompok tentara bayaran. Para pemain akhirnya dapat menjelajahi Jubilee Hope dengan bebas, dan tentu saja, mereka tidak akan hanya menghabiskan uang di satu tempat. Ada banyak toko di pusat Hope, dan penuh dengan beragam dan pilihan. Selama masa istirahat ini, mereka menyaksikan peralatan dari berbagai peradaban dan membeli banyak peralatan, seperti senjata dengan daya yang lebih kuat, mesin pendukung kecil, dan sebagainya. Pada saat yang sama, mereka memperhatikan bahwa beberapa toko mesin juga menjual unit armor tunggal. Ini sangat umum di galaksi, dan meskipun desain baju besi ini sangat berbeda dari yang ada di Sunil, tingkat teknologinya semuanya agak mendasar. Namun, toko-toko ini menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada menukar faksi, bahkan yang termurah adalah 3.200 enas, 4 kali lipat harga faksi. Para pemain menjadi khawatir karena ini. Mereka tahu bahwa harga biasanya berkorelasi dengan kualitas, tetapi baju besi Han Xiao sangat murah. Apakah atributnya sangat rendah? Mereka menghafal atribut baju besi di toko dan berencana untuk membuat perbandingan ketika produk jadi dari fraksi selesai. Meskipun peralatan Black Star memiliki harga bagus, ketika pemain pro kaya, mereka tidak pernah melihat harga, hanya kualitas. Herlus pergi ke aula tentara bayaran sendirian untuk mendaftar. Dia bergabung dengan Black Star Mercenary Group kemudian membuka catatan grup mercenary. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kelompok Black Star Mercenary. Peringkat kredibilitas, 154. Skala, 53 anggota. Kelas C, 52 anggota. Kelas B, 1 anggota. Misi selesai, 1 misi tingkat rendah harian tidak termasuk. Wilayah aktif, Garton Galaxy. Catatan, Pertempuran Sunil Defense Expand Collapse. Pencipta, Bintang Hitam, Han Xiao. Tanggal pembuatan, kalender galaksi tahun 688, tanggal 2 Oktober.
Rangkuman, kelompok tentara bayaran kecil dengan kekuatan tempur tertentu dan Super B Grade 1. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kelompok tentara bayaran dibuat sedikit lebih dari sebulan yang lalu. Black Star tidak membohongi aku. Ketika Herlus melihat hanya ada satu kelas B Super, dia tahu bahwa dia adalah yang terkuat dalam kelompok tentara bayaran ini. Dia tidak bisa menahan perasaan tanggung jawab. Untuk masa depan rasnya, dia harus melindungi Han Xiao. Dia berharap bahwa kapten ini tidak akan memilih untuk menyewa misi yang terlalu berbahaya. Di sisi lain, Han Xiao menerima pemberitahuan dari antarmuka saat dia sedang membangun baju besi di bengkel. Garis bawah garis bawah. Batas hadiah fraksi, 135.7000. Level pemimpin fraksi, 80 plus 64.000 kuota hadiah. Kader, Herlus B plus 20.000 kuota hadiah. Ukuran fraksi, 52 plus 20.000 kuota hadiah. Terkenal, 7 plus 14.000 kuota hadiah. Poin legendaris, pemimpin 3 plus kuota hadiah 15%. Sekutu dan musuh, tidak ada. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Keramah tamahannya dengan Sunil ada pada tingkat pribadi, jadi itu belum menjadi sekutu faksi. Han Xiao merasa segar, faksi telah mendapatkan kader pertama dan mengambil langkah pertama. Ditambah lagi, kuota telah meningkat sebesar 20.000, menunjukkan bahwa merekrut kader memang cara yang baik untuk meningkatkan kuota dengan cepat. 2 hari kemudian, Han Xiao telah membangun 6 set baju besi kelas enliste. Para pemain tidak sabar untuk memperlengkapi mereka, dan mereka langsung merasakan manfaat sila itu. Single unit armor adalah sesuatu yang akan diteliti oleh kebanyakan peradaban saat mereka mencapai tingkat teknologi tertentu. Tujuan awalnya adalah untuk memungkinkan pengguna memiliki kemampuan fisik yang lebih kuat dan beradaptasi lebih baik untuk lingkungan yang berbeda. Pertama kali memakai unit armor tunggal seperti membuka gerbang ke dunia baru bagi para pemain. Di benteng, beberapa pemain yang membeli baju besi mengendalikan mereka dengan penuh semangat. Perasaan segar membuat mereka sangat gembira, dan para pemain lain mengelilinginya dan menyentuh baju besi dengan rasa ingin tahu. Bagaimana rasanya? Ini terlihat berat, tetapi sebenarnya sangat mudah untuk dipindahkan. Ada bagian di dalam yang membantu aku bergerak. Petik 2. Reiniki mengerutkan kening dan berkata, tumpukan besi, mereka terlihat sangat jelek. Semua pemain pria menatapnya. Itu adalah pertama kalinya mereka berbagi musuh bersama. Kamu tidak tahu, setelan mekanik adalah romansa pria. Petik 2. Setelah bermain dengan armor untuk sementara waktu, barulah para pemain ingat untuk membandingkan atribut antara Sunil Soldier Armor dengan armor di toko-toko, dan hasilnya hampir sama. Kualitas yang sama, seperempat dari harga, ini lebih dari sepadan. Para pemain berada di atas bulan. Sisa pemain tidak mengamati lagi dan membayar dengan sukarela. 50 sesuatu orang, lebih dari 40.000 enas, tentang harga 2 pengetahuan, Han Xiao tersenyum. Masih ada lagi. Segera setelah itu, dia menambahkan opsi baru di halaman toko fraksi, peningkatan peralatan. Han Xiao telah menahan ketika dia membangun armor. Atribut mereka hanyalah versi dasar. Ini untuk memberikan ruang bagi peningkatan agar dia bisa membuka aliran pendapatan lain. Perbaikan dan peningkatan adalah pendapatan jangka panjang. Han Xiao memiliki beberapa kemampuan peningkatan mesin, jadi dia memiliki apa yang diperlukan untuk memasuki bisnis peningkatan. Secara alami, Han Xiao tidak akan melewatkan kesempatan ini. Juga, dia akan mengontrol level peningkatan yang dia berikan dan tidak akan melakukan peningkatan penuh pertama kali, meninggalkan ruang untuk perbaikan, sehingga menarik para pemain untuk terus belanja. Mekanik hebat Han tidak serakah, dengan membagi satu hal dan menjualnya secara terpisah, ia dapat memaksimalkan keuntungannya, dan para pemain yang tidak tahu ini bersedia membayar untuk itu. Han Xiao bersaing dengan toko-toko lain dengan menggunakan peralatan murah dan berkualitas tinggi, untuk pertama-tama membiarkan para pemain membeli peralatan, kemudian memperkenalkan opsi peningkatan, mengubah penjualan satu kali menjadi keuntungan jangka panjang. Lagi pula, ia juga sesekali bermain game pemain tunggal, dan ia terinspirasi oleh perusahaan game yang mengubah satu game menjadi beberapa DLC 1. Han Xiao merasa nostalgia. Dulu ketika dia muda, dia adalah orang yang jujur, tetapi hatinya yang kecil dan murni telah dicemari oleh masyarakat. Menjadi jahat bukanlah kesalahan satu orang, itu adalah kesalahan dunia. Selama beberapa hari berikutnya, Han Xiao membangun semua armor. Setiap pemain mengenakan baju besi kelas enliste, itu seperti kelompok tentara bayaran memiliki seragamnya. Meskipun para pemain semuanya supers, armor enliste kelas masih terbukti bermanfaat. Sebagai pendukung kuat dari grid mekanik Han, Frenzied Sword adalah orang pertama yang membeli perangkat tambahan. Atribut armor meningkat sekitar 10% setelah peningkatan. Beberapa peningkatan pada peralatan yang sama akan menambah biaya.
Sedangkan untuk armor kelas Enliste, peningkatan pertama hanya biaya 60 enas, biaya kedua 100, dan 150 ketiga. Setiap peningkatan keempat berturut-turut, harga akan memiliki lompatan besar dari yang sebelumnya, biaya tambahan keempat 300. Atribut meningkat 8 hingga 12% setiap peningkatan. Itu berbiaya rendah, untung tinggi, dan Frenzied Sword menjaminnya. Yang lain berpikir itu bagus dan diikuti. Setelah misi Sunil, para pemain semuanya memiliki lebih dari 10.000 enas, dan itu membakar lubang di saku mereka. Han Xiao telah meninggalkan banyak ruang untuk peningkatan ketika dia membuat armor, itu harus ditingkatkan setidaknya 7 kali untuk mencapai batas kemampuannya. Bisnis peningkatan yang dihasilkan membuatnya 23.000 enas, yang berarti rata-rata, 50 pemain ditambah semua meningkatkan armor mereka setidaknya 3 kali. Han Xiao menghasilkan 40.000 dari menjual baju besi dan 23.000 dari meningkatkannya. Sekarang dengan lebih dari 67.000 enas di akunnya, dia lebih dari cukup untuk membeli pengetahuan. Dia bersenang-senang berjualan, sementara Herlus tidak bisa berkata-kata. Dia menemukan Han Xiao dan berkata dengan terkejut, bagaimana kamu tahu teknologi unit armor tunggal kita? Dia telah membangun armor Sunil, yang pasti akan membuat Herlus menanyainya. Han Xiao tertawa dan berkata, aku mendapatkan cetak biru selama perbaikan medan perang. Bukankah aku sangat terampil? Petik 2. Wajah Herlus berkedut. Han Xiao telah mencuri teknologi Sunil, namun dia meminta Sunil untuk memuji keahliannya. Bahkan blade pengiris battleship miliknya tidak bisa memotong kulit setebal ini. Bagaimanapun, dengan Sunil pada kondisi saat ini, tidak ada gunanya memikirkan ini. Herlus masih harus tinggal bersama Han Xiao, jadi dia tidak peduli. Selain itu bukan jenis teknologi langka, kebanyakan peradaban memiliki baju besi unit tunggal dasar, hanya dengan gaya yang berbeda. Di pusat pertukaran area di Jubilee Hub, Han Xiao sedang mencari untuk membeli pengetahuan. Setelah akhirnya menghasilkan cukup uang, dia hampir menyelesaikan kemajuan kelas yang telah lama dia hambat. Tak perlu dikatakan, dia cukup bersemangat. Area Colton Star Cluster hanya memiliki 8 pengetahuan kemajuan kelas mekanik, dan Han Xiao melirik dan dengan cepat memilih 2. Modifikasi alat berat dijual dengan harga 25.000. Advanced Electromagnetism dijual seharga 37.000. Garis bawah garis bawah garis bawah. Belajar, berhasil dipelajari. Kamu telah belajar modifikasi alat berat. Belajar, berhasil dipelajari. Kamu telah belajar Advanced Electromagnetism. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Persyaratan kemajuan kelas LV80, 400 INT, pelajari 5 pengetahuan kemajuan kelas mekanik. Kemajuan kelas berhasil. Penyelesaian misi peningkatan kelas 55-80 terdeteksi. Kemajuan kelas berhasil. Peningkatan atribut N ditingkatkan. 1 akhir sama dengan 40 max kesehatan sama dengan 50 max stamina. Kamu telah menerima kelas baru, data mekanik LV1. Plus 100 energi, 3 DEX, 2 AKHIR, 4 INT. Kamu telah menerima 5 poin atribut gratis. Kamu telah menerima 1 poin potensial. Kamu telah memperoleh keterampilan penyempurnaan cetak biru. Kamu telah memperoleh keterampilan penyulingan konsentrasi tinggi. Kamu telah memperoleh keterampilan visi magnetik, aliran data. Kamu telah memperoleh bakat pemahaman analitik mesin. Garis bawah garis bawah garis bawah. Energi di tubuhnya bersorak. Kemajuan kelasnya membuat Han Xiao merasa telah menembus semacam belenggu. Visinya menjadi hitam, dan rasanya seperti berjam-jam telah berlalu. Namun, itu sebenarnya hanya setengah detik. Visinya kemudian pulih, tetapi sangat berbeda dengan sebelumnya, dia bisa merasakan banyak hal yang lebih kecil. Setiap kali kekuatannya meningkat, dia merasa seperti dilahirkan kembali. Mekanik data juga disebut mekanika berpengalaman. Pemahamannya tentang mesin menjadi lebih baik. Terkaitan mesin pada periode ini akan membuat lompatan besar, dan di antara 4 kemampuan baru yang baru saja ia terima, visi magnetik aliran data dan pemahaman analitik mesin keduanya mampu meningkatkan mesin secara umum. Mesin Affinity adalah atribut kunci dari mekanik, mewakili kecepatan, atribut, dan kekuatan membangun dan menggunakan mesin. Visi magnetik, aliran data, adalah keterampilan aktif, dan setelah mengaktifkannya, ia akan memasuki visi magnetik khusus. Energi properti magnetiknya akan menjadi inderanya yang diperluas, mengungkapkan detail mesin dengan medan magnet. Han Xiao segera menaikkan level skill ini ke LV 10. Efeknya adalah 25 hingga 50% peningkatan mesin Affinity dengan biaya energi 20 per menit. Peningkatan persentase berubah secara acak setiap menit. Karena biayanya sangat rendah, keterampilan ini dapat diaktifkan hampir terus-menerus. Tidak seperti Surging Mechanical Force, keterampilan ini dapat digunakan dalam proses pembangunan juga.
Machinery Analytical Comprehension adalah bakat pasif, meningkatkan afinitas mesin secara langsung menurut intelijen. Efeknya sangat kuat, setiap 10 intelijen meningkatkan afinitas mesin sebesar 1%. Han Xiao memiliki lebih dari 400 intelijen pada saat ini. Ini adalah kemampuan kunci untuk tahap saat ini, meningkatkan manfaat atribut intelijen terhadap mekanika. Untuk masa yang akan datang, ini akan menjadi kemampuan inti. Pemurnian konsentrasi tinggi adalah versi yang ditingkatkan dari pemurnian dasar. Ini meningkatkan kekuatan bahan baku, efek yang sangat penting. Blueprint Refinement adalah keterampilan pasif, dan memiliki kesempatan untuk dipicu selama pembangunan peralatan. Level cetak biru peralatan itu untuk sementara akan meningkat paling banyak 3 level, meningkatkan atribut produk akhir. Ada juga kesempatan untuk kritik, selama proses pembangunan, menghasilkan peralatan dengan tingkat yang lebih tinggi. Kesempatan tergantung pada intelijen dan keberuntungan pengguna. Han Xiao masih memiliki 2.500.000.000 pengalaman, jadi dia segera menaikkan semua keterampilan dan bakat ke tingkat maksimal, menggunakan hampir 50 juta sekaligus. Kemudian, Han Xiao juga meningkatkan kelas utamanya ke level maksimal, LV15. Setelah LV80, pengalaman naik level dikalikan. Satu level membutuhkan puluhan juta pengalaman, jadi naik level 15 sekaligus menghabiskan biaya 900 juta pengalaman. Namun, dia bahkan tidak berkedip. Garis bawah garis bawah garis bawah. Mekanik data naik level hingga LV15 Max. Plus 240 energi, 3 DEX, 2 END, 4 INT. Kamu telah menerima 5 poin atribut gratis. Kamu telah menerima 1 poin potensial. Garis bawah garis bawah garis bawah. Dari LV80 hingga LV95 dalam sekejap. Bahkan melebihi level maksimum pemain yang diizinkan dalam versi 2.0. Keuntungan Han Xiao menjadi yang terdepan bahkan lebih besar. Energi memenuhi tubuhnya. Jika dulu sungai, sekarang sungai yang luas. Han Xiao mengambil napas dalam-dalam dan merasakan kekuatan tubuhnya. Bersenang-senang dalam energi yang mengamuk di dalam dirinya, ia membuka antarmuka, menghabiskan semua poin atribut gratis di intelijen. Kemudian, dia mengamati atributnya mengalami perubahan yang menakjubkan. Garis bawah garis bawah garis bawah. Level 95. Kelas utama, mekanik. Atribut, 121 STR, 244 DEX, 214 N, 570 INT, 21 MYS, 14 C, 1 Look. Poin atribut gratis, 0. Poin potensi, 82. Kesehatan, 13.057. Stamina, 15.420. Energi, 5.210 LV9. Level daya, 5,377 ONA. Grade, B. Kamu adalah super yang cukup kuat, level pilar bahkan di galaksi. Dengan level kekuatan ini, kamu lebih superior dari kebanyakan makhluk. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Aku menjadi kelas B. Han Xiao tersenyum. 5.000 peningkatan hanya dalam kesehatan maksimal dan tingkat peningkatan atribut baru ketika energi aku mencapai 5.000. Atribut aku harus 30 hingga 40% lebih tinggi dari sebelumnya. Akhirnya, dia kelas B. Dia sekarang bisa melindungi dirinya sendiri ke tingkat tertentu bahkan di galaksi, kekuatan tempurnya jauh melampaui kelas C, dan dia memiliki 2 pengetahuan kemajuan kelas baru. Gaya bertarungnya bisa ditingkatkan sekali lagi. Prasyarat baju zirah Sunil NCO kelas telah terpenuhi, dan Han Xiao bisa membalikkan zirah itu dan menyusun cetak biru. Dia tidak ingin menjualnya kepada para pemain saat ini. Lagi pula, dia baru saja selesai menjual armor kelas Enliste, dan melepaskan armor baru akan memengaruhi buff yang berharga dari armor kelas Enliste. Jadi, dia memilih menunggu sebentar. Aku memiliki pengetahuan 5 kelas di tangan aku saat ini. Dengan semua cetak biru baru ini, aku akhirnya dapat memutakhirkan dengan peralatan. Han Xiao mengelus dagunya dan berpikir keras. Dia saat ini memiliki 4 gaya pertempuran, inti amphitere, compounded magnetic chain split blades dan thermoelectrical incisor gloves untuk pertempuran jarak dekat, sonic sphere untuk pertempuran jarak menengah, dan Wrath of Gareth saat bermain kiting untuk pertempuran jarak jauh. Keempat mode menyediakan kemampuan tempur yang menyeluruh untuk Han Xiao. Modifikasi mesin berat memberinya keterampilan untuk membuat mesin skala besar, dan Advanced Electromagnetism dapat membantu Han Xiao menciptakan senjata yang lebih stabil yang berjalan dengan gaya elektromagnetik. Senjata elektromagnetik adalah tahap berikutnya untuk senjata normal, dan mereka lebih kuat dibandingkan dengan senjata yang menggunakan bubuk mesiu. Kedua pengetahuan ini sangat penting, dan Han Xiao harus meningkatkannya cepat atau lambat. Dengan demikian, ia menggunakan 16 poin potensial untuk memaksimalkan kedua pengetahuan tersebut. Jika dia ingin memperbarui gaya tempurnya, maka senjata tempur dekatnya sudah usang. Untungnya, dia bisa menggunakan pengetahuan baru ini untuk membuat mainan yang lebih besar dan lebih buruk. Untuk senjata jarak menengah, dia hanya perlu mengubah senjata mesiu menjadi senjata elektromagnetik.
Senapan sniper Ghost selalu tidak lengkap, dan Advanced Electromagnetism adalah kunci untuk menyelesaikannya. Bagi Amphitheater, karena tidak ada yang dapat merevolusi armor secara drastis, Han Xiao hanya punya rencana untuk menambahkan beberapa fungsi baru dan pesona yang dapat dilampirkan. Dia memecahkan buku-buku jarinya dan mulai bekerja. Tidak hanya dia akan memperbarui gaya tempurnya, dia juga memiliki kekuatan untuk membuat mesin besar. Han Xiao berencana untuk membuat kendaraan di tanah untuk melakukan perjalanan dengan seluruh faksi. Begitu dia memikirkan ide ini, satu kata muncul di kepalanya. Jenius. Mata Han Xiao berbinar. Kendaraan juga dapat menjadi simbol dari kelompok tentara bayaran ini, yang dapat meningkatkan minat para pemain karena menunjukkan bahwa kelompok kami tumbuh bersama. Jika aku dapat menggunakan Advanced Electromagnetism untuk meningkatkan alat berat ini, maka bukankah itu hanya versi yang lebih sederhana dari meriam rel elektromagnetik? Kendaraan darat adalah yang terbaik dari semua kendaraan lain. Dia langsung terjun ke pekerjaannya. Dia membeli banyak suku cadang dan mengunci dirinya di ruang tuning. Sebelum dia masuk, dia menyuruh para pemain untuk beristirahat dengan baik di hub. Kerumunan tidak keberatan. Mereka telah berubah dibandingkan ketika mereka pertama kali tiba di luar angkasa. Para pemain memahami manfaat yang akan mereka dapatkan jika mereka mendengarkan Han Xiao, bahkan Li Ge tetap tinggal di hub center. Para pemain berbicara dan berinteraksi dengan para pelancong dari berbagai ras. Mengenal lebih jauh tentang peradaban adalah pengalaman yang menghibur. Meskipun pemain profesional itu materialistis dan fokus pada hasil, ada cukup banyak pemain seperti Maple Moon yang menikmati cerita, dan mereka tertarik pada daya tarik galaksi. Selama waktu istirahat, Bun Hit-dog mulai membuat episode kedua dari Black Star Series. Dia melanjutkan dengan gaya editing acara TV-nya. Tidak hanya planet Aquamarine, pemirsa di seluruh galaksi tidak bisa menunggu episode kedua. Segera setelah pertunjukan dirilis, ratusan ribu pemirsa bergabung dalam sekejap. Acara berlanjut dari episode terakhir. Itu dimulai dari misi pertama kelompok mercenari, dan pertunjukan itu menceritakan kisah tragis Sunil dan adegan-adegan dari bencana. Para pemain yang tidak melangkah ke galaksi tersedot ke dalam narasi seolah-olah mereka ada di sana. Kelompok tentara bayaran adalah mata jutaan pemirsa. Melalui pengalaman perjalanan, para hadirin mengetahui lebih banyak tentang galaksi bersama dengan kelompok tentara bayaran, sehingga mereka sudah memiliki ikatan yang mendalam dengan kelompok tersebut. Episode berlanjut sampai akhir bencana. Kelompok tentara bayaran memperoleh anggota baru di sepanjang jalan bernama Herlus, seolah-olah dia adalah karakter utama dalam acara TV. Orang ini langsung menarik perhatian penonton. Bun Hit-dog menunjukkan item baru di fraksi berhenti sementara narator menjelaskan potensi pertumbuhan fraksi ini. Penonton memiliki banyak harapan untuk petualangan masa depan kelompok tentara bayaran, dan pada saat yang sama, mereka menjadi lebih iri dengan para pemain yang telah bergabung dengan Han Xiao. Han Xiao juga menonton pertunjukan dan puas dengan karya Bun Hit-dog. Pertunjukan itu perlahan bisa diintegrasikan ke dalam kehidupan orang-orang dan menciptakan ikatan emosional dengan penonton. Di ruang simulasi pertempuran Hope Center, Herlus mengayunkan battleship Sleeching Blade dan merobek binatang buas yang disimulasikan menjadi potongan-potongan. Dia tidak berkelahi dalam waktu yang lama, jadi dia kembali ke kamar dan berlatih setiap hari. Karena Han Xiao tenggelam dalam bangunan dan ciptaannya, dia tidak memperbarui informasi tentara bayaran. Jadi, dalam pikiran Herlus, dia masih satu-satunya super sekelas B dalam grup. Karena itu, dia merasakan tanggung jawab besar di bahunya dan berlatih dengan rajin. Setelah berjuang selama beberapa jam, semua simulasi menghilang. Medan perang yang dipenuhi mayat kembali menjadi ruang putih kosong. Herlus menarik pedangnya, menyeka keringatnya dari dahinya, dan menuju keluar ruangan. Pada saat ini, Frenzied Sword, Hao Tian, dan King Admiral berjalan keluar dari ruang gravitasi di samping. Mereka melihat Herlus dan bergegas menghampirinya. Jadi, kalian juga berlatih, Herlus mengangguk pada anggota. Selama beberapa hari terakhir, para pemain bersikap baik padanya dan penuh gairah. Dia merasa bahwa dia bergaul dengan tim. Meskipun, Herlus merasa aneh dengan nama mereka. Tampaknya budaya yang berbeda memiliki cara penamaan yang berbeda. Dia berpikir bahwa itu adalah budaya planet Han Xiao. Dia hanya bertanya-tanya mengapa para pemain ini tidak bisa mati. Tentu saja, para pemain tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jadi Herlus hanya berpikir bahwa itu adalah kekuatan esper di grup ini. Bisakah kamu mengajari kami beberapa teknik pertempuran? Tanya Hao Tian. Di mata para pemain, Herlus adalah peti yang belum terbuka. Mereka mencoba mengaktifkan beberapa acara tertentu seperti belajar keterampilan baru. Namun, Herlus tidak memiliki kemampuan untuk mewariskan keterampilan, sehingga yang bisa ia lakukan hanyalah menawarkan beberapa petunjuk. Namun, di bawah pengajarannya, keterampilan bertarung dekat para pemain akan meningkat secara signifikan. Orang akan membutuhkan keberuntungan untuk mengaktifkan acara, yang sebagian besar tergantung pada suasana hati Herlus. Namun, para pemain masih akan mencoba dan bertanya sesekali. Herlus merasa penting setelah berada di tim ini. Tiba-tiba, gedung kantor berita setempat membunyikan alarm darurat. Petik 2. Kabar baik. Sebuah tim Silver diserang oleh pemulung selama perjalanan mereka di Sataret Starring. Beberapa dari mereka diculik. Dari intel kami, titik serangannya adalah Colton Star Cluster, Fawn Galaxy, Star Zone 4.
Ukuran paket scavenger tidak diketahui. Silvers yang melarikan diri sekarang merekrut kelompok tentara bayaran untuk menyelamatkan para Silvers yang tersisa dengan hadiah besar. Petik 2. Informasi ini mendapat perhatian Herlus. Perak. Perlombaan ini berasal dari Laut Roh Perak yang jauh. Itu adalah ras Universe Royalty. Beberapa peradaban yang kuat dan maju disebut Universe Royalty. 3 peradaban universal yang menjajah alam semesta tentu saja Royalty Universal. The Silver belum pada tingkat itu, tapi itu adalah peradaban maju yang tahan lama, dan mereka juga memiliki posisi khusus di alam semesta. Pada saat yang sama, royalti alam semesta ini sangat diminati di pasar budak, sehingga mereka adalah mangsa yang sempurna bagi para pemulung. The Silvers kaya, jadi ganjarannya pasti sangat tinggi. Herlus, yang kekurangan uang tunai, sedikit tersentuh. Dia harus mencoba dan meyakinkan Black Star untuk mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan uang gratis. Daerah di bawah pemerintahan Godora adalah Galaksi Garton. Faun Galaksi berada di sebelah Garton, tetapi ukurannya tidak sebesar Garton. Beberapa peradaban yang sedikit lebih lemah dari Godora memiliki kendali atas zona bintang yang berbeda, tetapi konflik sering terjadi di perbatasan. Meskipun mereka bukan perang yang sebenarnya, ada banyak kekacauan, dan tidak ada yang punya kekuasaan atas daerah-daerah itu. Faun Galaksi Star Zone 4 berada tepat di atas perbatasan, di mana ia berada di bawah yurisdiksi siapapun. Peradaban tetangga mengabaikan permintaan bantuan dari Silver, jadi mereka harus membayar hadiah tinggi untuk mencari tentara bayaran untuk membantu. Perak. Han Xiao menerima pesan Herlus saat berada di ruang perbaikan mesin dan terkejut. Dia dengan cepat mematikan peralatan bersenandung di sekitarnya, dan ruangan itu langsung tenang. Bau logam panas merah melayang di seluruh ruangan. Dia tahu bahwa Silvers adalah peradaban maju yang berasal dari wilayah ruang yang makmur di Laut Roh Perak. Mereka adalah anggota Federasi Cahaya bersama dengan banyak peradaban maju lainnya. Mereka memikirkan bisnis mereka sendiri, dan wilayah ruang mereka sangat aman, sama sekali tidak seperti lingkungan hidup yang genting dari cincin bintang hancur. Silvers memiliki sejarah yang sangat panjang. Royalti ruang semacam ini jarang mengunjungi tempat seperti Sateret Starring. Namun, mereka bepergian ke sana. Han Xiao sejujurnya tidak tahu objek wisata apa di Sateret Starring yang bisa menarik orang-orang kelas atas. Apa yang ingin dilihat oleh orang-orang ini, yang lahir dalam kemegahan kota-kota mereka yang tersebar luas di jalan-jalan yang rusak di cincin bintang hancur. Tingkat bahaya ada 10 dari 10. Apakah kelompok Silver ini melakukan perjalanan ke sana untuk kesenangan? Memang teman-teman mereka diculik menjadi budak. Kemampuan reproduksi Silvers meninggalkan banyak hal yang diinginkan, sehingga mereka tidak memiliki populasi yang sangat besar. Namun, mereka adalah spesies yang telah berevolusi ke tingkat yang sangat tinggi. Bagi banyak kekuatan, DNA spesies yang berevolusi sangat tinggi seperti Teluk Harta Karun, penuh dengan rahasia garis keturunan kuat dan purba spesies tersebut. Salah satu hal umum dari royalti ruang angkasa ini adalah bahwa mereka sangat langka. Silvers dapat digunakan untuk menjaring harga astronomis yang tinggi di pasar budak, dan ini mungkin mengapa pemulung bersedia mengambil risiko. Black Star, The Silver bersedia membayar jumlah yang besar. Mereka saat ini mengadakan rekrutmen besar-besaran untuk tentara bayaran. Ini adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan uang, kata Herlus dengan suara yang dalam. Herlus belum melakukan apa-apa selama beberapa hari sebelumnya, dan dia terburu-buru untuk menghasilkan uang. Dengan demikian, dia telah memberitahu Han Xiao tentang berita saat dia mendengar. Namun, Han Xiao menggelengkan kepalanya. The Silvers memang cukup dermawan dengan hadiah mereka, tetapi ini bukan tugas yang bisa kita ambil. Kelompok tentara bayaran besar seperti Skyring Army akan berjuang mati-matian untuk melakukan pekerjaan itu. Kami bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk bersaing untuk itu. Petik 2. Tapi setidaknya kita harus mencoba. Harus ada kesempatan. Petik 2. Game tentara bayaran penuh dengan kompetisi. Kelompok tentara bayaran besar, kelas atas dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan besar. Tuyan mempercayai reputasi dan peringkat kredibilitas mereka. Kali ini tidak ada pengecualian. Hanya kelompok-kelompok tentara bayaran besar nama yang pergi untuk menjawab posting perekrutan Silvers. Herlus sebenarnya tahu bahwa apa yang dikatakan Han Xiao adalah sangat logis, tetapi dia tidak akan menyerah. Han Xiao tetap diam, peristiwa seperti ini tidak ada dalam ingatannya. Berdasarkan jadwal, acara ini mungkin terjadi selama versi 1.0, dan semua pemain saat itu masih berguling-guling di tanah di planet pemula mereka sendiri tanpa kesempatan untuk berinteraksi dengan acara di ruang seperti ini. Tidak ada berita di acara seperti ini bahkan setelah para pemain akhirnya pergi ke luar angkasa. Ini berarti bahwa itu bukan sesuatu yang utama dan kemungkinan besar berhasil diselesaikan, tanpa kesempatan untuk banyak mempengaruhi masa depan. Untuk peristiwa tiba-tiba seperti ini, Han Xiao cenderung lebih berhati-hati. Dia sudah memiliki pengetahuan tentang banyak alur cerita lain, jadi haruskah dia mengambil risiko berpartisipasi dalam alur cerita yang tidak diketahui? Bukan dia yang takut mendapat bahaya atau mengubah pengembangan storyline, dia adalah seseorang yang penuh dengan semangat petualang dan juga seorang yang percaya pada romansa pria itu. Namun, tugas yang paling mendesak saat ini adalah untuk menjadi lebih kuat, dan mengambil alur cerita yang dia tahu adalah cara paling aman untuk mencapai itu. Dia tidak ingin menimbulkan masalah yang bisa dihindari.
Biarkan aku memikirkannya, kata Han Xiao. Baik, aku akan siaga. Herlus mengangguk. Bagaimanapun, Han Xiao adalah pemimpin kelompok mercenari mereka. Meskipun dia saat ini adalah anggota terkuat di antara mereka, dia tidak akan pernah membiarkan kesombongan mengaburkan penilaiannya. Setelah mematikan komunikatornya, Han Xiao berbalik untuk memeriksa hasil kerja kerasnya selama beberapa hari terakhir. Semua senjata api telah diganti dengan versi elektromagnetik. Ini termasuk pistol, senapan sniper, dan senapan serbu. Senjata api konvensional yang ia dapat hasilkan sekarang semuanya setidaknya berwarna ungu, dengan kekuatan serangan sekitar 80-140. Namun, meskipun senjata elektromagnetik yang ia buat hanya langka hijau atau biru, kerusakannya adalah setidaknya di atas 230. Kisaran efektif juga telah meningkat 3 hingga 5 kali. Senjata elektromagnetik jauh berbeda dari senjata api konvensional dalam struktur. Bagian dalam laras senapan terdiri dari lapisan rumit dari kumparan magnet, sementara bagian luar ditutupi oleh bahan isolasi yang terhubung ke baut. Itu tampak seperti kotak panjang, persegi panjang. Setiap kali pistol ditembakkan, baut akan berkontraksi mundur sebelum melompat kembali ke posisi semula. Karena amunisi untuk senjata elektromagnetik hanya terdiri dari potongan-potongan logam tunggal, tidak perlu membuang peluru amunisi seperti untuk senjata api konvensional, sangat meningkatkan laju penembakan. Juga, senjata elektromagnetik memiliki daya tembus yang besar. Pedang berbentuk sabit sedang beristirahat di meja kerja di sebelah kanan. Senjata ini memiliki panjang hampir 2 meter dan tampak seperti sabit yang digunakan oleh penuai sendiri. Han Xiao memegang sabit, dan semburan energi keluar dari telapak tangannya ke pegangan. Saat berikutnya, sinar menyilaukan dari cahaya listrik melesat keluar dari pegangan, dan pola seperti kilat bisa terlihat di seluruh bilah senjata. Bilah sabit memancarkan cahaya kebiruan yang samar-samar sambil memberikan suara berdengung. Han Xiao dengan santai mengayunkan tangannya dan meninggalkan afterimage berbentuk bulan sabit, dengan percikan listrik yang tersisa di udara, seolah-olah udara itu sendiri telah terbakar terpisah. Setelah melakukan beberapa ayunan uji lagi, dia menekan kuat-kuat ujung gagangnya, dan bilah yang panjangnya lebih dari 1 meter pecah berkeping-keping dan berubah menjadi ular listrik tebal. Ini sangat meningkatkan jangkauan senjata, dan potongan-potongan bilah individual dapat berubah menjadi semua bentuk-bentuk, cocok untuk semua jenis serangan jarak dekat. Han Xiao mengangguk puas dan mengekang energinya. Bilah hitam itu langsung menyusut hingga tongkatnya hanya 40 cm. Bahkan bisa dilipat lebih jauh untuk memudahkan perjalanan. Battle Skite, Razor's Edge, adalah peralatan super dan sangat kuat. Dia telah dapat menghasilkan senjata asli ini dengan menggabungkan cetak biru semacam sabit mekanik dengan sarung tangan incisor menggunakan teori pisau elektromagnetik. Ini adalah ciptaannya sendiri dan cocok dengan gaya bertarungnya sendiri. Itu memiliki kekuatan serangan yang lebih hebat dan akan menjadi senjata jarak dekat barunya karena peningkatan kekuatannya baru-baru ini. Selain itu, ia juga memberi Amphitheater upgrade besar. Exoskeleton itu dilengkapi dengan baju besi tebal, membuatnya terlihat seperti baju besi seorang ksatria lapis baja berat. Lapisan ganda baju zirah membuat jas itu lebih tinggi dari 3,5 meter. Baik output defensif dan kerusakan telah ditingkatkan. Ini adalah kartu asnya untuk menyerang posisi yang dibentengi secara langsung dan tidak akan digunakan sepanjang waktu. Han Xiao tidak memberikan nama exoskeleton baru yang tampak buas. Namun, pada dasarnya Amphitheater telah mendapatkan 2 mode baru sejak penciptaannya. Ketika dilengkapi dengan sayap, itu akan menjadi Amphitheater, mode penerbangan, dan dengan lapisan baju besi yang tebal, itu akan menjadi Amphitheater, mode pengepungan. Transportasi, karena struktur internal yang terlalu rumit, masih diproduksi. Namun, ia berhasil mensintesis cetak biru untuk itu. Itu adalah metode transportasi yang bisa bergerak di udara, di darat, dan di bawah air. Hanya saja penampilannya jauh berbeda dari cita-cita Han Xiao. Pada dasarnya, itu adalah bola besar. Han Xiao mampu membuat banyak peralatan dan peralatan baru hanya dengan memanfaatkan dasar-dasar dari 2 pengetahuan canggih yang baru diperoleh. Namun, sebagian besar dari mereka adalah add-on yang terbaik, dan dia masih belum membuat terobosan revolusioner. Berdasarkan levelnya saat ini, fitur dari kelas mekanik yang tersedia baginya adalah awal hingga pertengahan pertandingan. Dia saat ini sudah LV95, level yang hanya dapat dicapai untuk pemain setelah versi 3.0 saat itu. Ini hanya menunjukkan betapa sulitnya persyaratan perubahan kelas itu. Kemampuan yang Han Xiao ingin dapatkan adalah kemampuan yang menandakan kebangkitan mekanik di versi 3.0 sebagai kelas pemain, Instant Assembly dan Advanced Compression Technology. Hanya dengan mendapatkan kemampuan-kemampuan itu seorang mekanik dapat benar-benar mulai menginjak jalan untuk menjadi tentara satu orang. Melepaskan kemampuan itu akan berarti bahwa para pemain mekanik akhirnya berhasil keluar dari awal permainan. Banyak jenis gaya tempur mekanik didasarkan pada berbagai jenis teknologi kompresi. Karena meningkatnya berat peralatan, mobilitas dan kemudahan membawa menjadi sangat penting untuk barang. Seperti peralatan godoran, teknologi kompresi dapat membantu mekanik mengurangi ukuran mesin yang tidak aktif dan peralatan lainnya. Ini berarti bahwa jumlah alat dan barang yang bisa dibawa oleh pemain mekanik dalam pertempuran akan meningkat secara drastis, dan mereka tidak lagi harus membawa tas yang membebani di mana-mana. Mereka bisa secara instan membangkitkan benteng besi entah dari mana.
Misalnya, add-on exoskeleton terbaru Amphitheria akan dapat dilipat berulang-ulang hingga mendapatkan ukuran yang mudah dibawa. Namun, itu juga bisa masuk ke mode pengepungan kapanpun diperlukan. Atau, menara penjelajah keliling yang awalnya tidak mungkin dibawa kemana-mana akan dikompresi menjadi kubus-kubus kecil yang bisa dilemparkan ke dalam pertempuran untuk mengeroyok lawan. Ada total 3 pengetahuan inti untuk kemampuan semacam ini, pembongkaran dan perbaikan instan, teknologi kompresi bahan kepadatan tinggi, dan teknologi tata ruang pemula. Mereka semua memiliki pengetahuan tingkat lanjut. Sayangnya, ketiga pengetahuan penting ini pasti tidak akan diizinkan untuk beredar di pasar di Shattered Starring, dan kepemilikan mereka sangat dipantau oleh peradaban ruang besar. Sambil mengerutkan kening, Han Xiao jatuh dalam pikiran yang mendalam. Kemampuan ini sangat penting untuk pertumbuhan mekanik. Karena pasar di Shattered Starring tidak menawarkannya, cara paling langsung adalah dengan bergabung dengan organisasi intergalaksi besar dan menggiling poin kontribusi mereka untuk menukarnya dengan mereka. Ini adalah metode yang diputuskan sebagian besar pemain di masa lalu. Namun, ada cara lain, tinggalkan Shattered Starring dan coba keberuntunganku di wilayah lain di luar angkasa. Peradaban yang bahkan lebih maju tidak memperlakukan pengetahuan semacam ini dengan sangat penting, dan itu bisa bocor. Namun, menemukan mereka di pasar akan sepenuhnya didasarkan pada keberuntungan, dan peluangnya tidak terlalu tinggi. Setelah menyentuh dagunya, Grid Mechanic Han bergumam dengan suara serius, The Silvers adalah ras yang sangat maju. Mereka pasti memiliki akses ke 3 pengetahuan itu. Jika kita bisa dipekerjakan oleh mereka, maka mungkin aku bisa mencoba meminta pengetahuan itu dengan imbalan-imbalan pekerjaan. Tapi kesempatannya juga tidak akan sehebat itu. Petik 2. Setelah berpikir sebentar, Han Xiao memutuskan untuk mencoba. Tidak ada yang salah dengan bermimpi. Mekanik hebat Han adalah tipe orang yang selalu membeli tiket lotre. Jadi bagaimana jika dia tidak pernah menang? Setidaknya tidak akan ada penyesalan. Setelah memilah peralatannya dan membayar biaya untuk menggunakan ruang perbaikan, dia pergi ke lobi Mercenary Alliance. Ada lautan orang di sini, dan ada banyak tentara bayaran lebih dari biasanya. Mereka mungkin ada di sana karena pemberitahuan rekrutmen Silvers dan ingin mencoba keberuntungan mereka. Han Xiao menyalakan antarmuka tentara bayaran dan melihat pos perekrutan dikirim oleh para Silvers di bagian paling atas papan pengumuman. Namun, dia langsung kaget setelah membuka pesan. Poin kredibilitas minimum, 400. 400. Kami bahkan tidak memiliki setengahnya. Han Xiao terdiam. Apa ini? Apakah impian aku akan hancur sebelum aku bisa bermimpi? Hei, bintang hitam. Saat dia hendak pergi, seseorang tiba-tiba memanggilnya dari samping. Han Xiao berbalik dan melihat sprint pendek berkulit biru yang mengenakan gaun dengan sepasang kakinya yang pendek sambil kehabisan napas. Han Xiao membelalakan matanya dan menamparkan dahinya ketika dia menyadari dan berkata, "Hei, kamu itu." "Kan, tunggu, jangan beritahu aku. Aku hampir mengerti. Kamu dipanggil, disebut, orang Nilon." Petik 2. Itu Bluni. Martin marah, dan rambutnya yang seperti kuku tumbuh lebih panjang, berubah dari kuku menjadi jarum logam panjang. Ini adalah salah satu tanda bahwa Bluni marah. Apa? Mata Han Xiao bergetar. Dia hampir merasa kasihan pada dirinya sendiri bahwa dia harus menahan diri dari memanggil orang lain itu landak. Apa yang kamu inginkan? Han Xiao berpikir ini aneh. Dia hanya bertemu Martin sekali, sebulan lalu ketika Martin mencoba merekrut tentara bayaran secara pribadi. Han Xiao memiliki sedikit tulang untuk dipilih dengan kerdil berkulit biru ini karena yang terakhir telah menurunkan kelompok tentara bayarannya karena kurangnya resume yang mengesankan. Martin menggosokkan tangannya dengan canggung dan berkata dengan suara tulus, Apakah kamu tertarik untuk menerima pekerjaan? Itu sama seperti sebelumnya. Tim peneliti kami akan menyelidiki planet Tandus. Petik 2. Sudah sebulan, dan kamu masih belum menemukan orang untuk pergi bersamamu. Martin tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Merekrut secara pribadi seperti yang dia lakukan biasanya hanya akan menarik tentara bayaran tanpa nama yang lebih lemah. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya tidak bisa menunggu lagi dan memposting pekerjaan ini ke papan kerja aliansi mercenari. Namun, masih belum ada calon yang direkrut karena bayaran yang sangat buruk, sehingga operasi investigasi masih ditahan. Beberapa hari yang lalu, setelah tentara bayaran yang telah berpartisipasi dalam misi Sunil kembali, berita tentang kelompok mercenari yang penuh dengan orang-orang yang mampu bangkit menyebar dan menarik minat banyak tentara bayaran lainnya, menyebabkan mereka menjadi agak terkenal di Jubilee Hub. Martin mendengar berita ini secara kebetulan dan menyadari bahwa kelompok yang dia tolak sebelumnya sebenarnya sangat kuat dan dia telah kehilangan kesempatan yang baik. Dia penuh penyesalan dan berlari begitu cepat saat dia melihat Han Xiao di lobi. Masih harganya sama, 400 enas per orang. Ayo cepat dan pergi sekarang. Martin memiliki wajah yang penuh harapan. Han Xiao telah mendaftar sekali sebelumnya, dan dia pikir dia tidak akan menolak tawaran itu. Pergi mencari orang lain. Han Xiao menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Dia hanya ingin mengambil pekerjaan itu terakhir kali karena dia bisa menghasilkan uang cepat dalam perjalanan ke planet Sunils. Sekarang setelah momen itu berlalu, mengapa dia bahkan peduli dengan gaji yang kecil ini?
Dia bahkan harus melakukan perjalanan ke planet yang jauh untuk itu. Martin berpegangan pada lengan Han Xiao dan buru-buru berkata, apakah itu karena harganya? Kami dapat membayar lebih. 500. Tidak, bagaimana 480 suara? Petik 2. Martin dengan kuat mengaitkan dirinya ke lengan Han Xiao, meninggalkan yang terakhir terdiam. Martin berbalik untuk menjadi orang yang melakukan pengemis kali ini. Perjalanan ke planet Sunil telah membuat Black Star Mercenary Group mendapatkan ketenaran yang layak, yang merupakan satu-satunya alasan adegan ini terjadi. Kelompok mercenari dengan tentara yang dihidupkan kembali yang juga cukup kuat tentu saja akan dibayar sejumlah perhatian. Keduanya mendorong dan menarik sampai suara lain datang dari samping. Oh, jadi kamu Black Star. Han Xiao berbalik dan melihat pemilik suara itu berjalan, mengenakan pakaian perang putih bersih dengan permukaan yang begitu halus sehingga tidak diragukan lagi terbuat dari paduan khusus. Orang-orang Skyring. Han Xiao memfokuskan matanya dan mencabut Martin darinya. Orang ini mengenakan seragam pertempuran Skyring Army dan merupakan tentara bayaran dari Skyring. Skyring Army adalah salah satu kelompok tentara bayaran di bagian atas rantai makanan di Sateret Starring. Mereka memiliki lebih dari 10.000 anggota, dan kepala angkatan darat bahkan merupakan kelas Super A bencana. Mereka melakukan bisnis di berbagai klaster seperti Colton Star Cluster dan Glock Star Cluster. Dia seharusnya tidak ada hubungannya dengan Skyring saat ini, jadi Han Xiao penasaran. Apa yang diinginkan Skyring denganku? Kamu punya tim yang bagus. Kapten divisi aku ingin membahas kerjasama dengan kamu. Apakah kamu bebas sekarang? Han Xiao berkedip. Kerjasama. Tidak terdengar terlalu buruk. Namun, dengan kekuatan Skyring, benar-benar tidak ada alasan untuk mencari tim kecil seperti dia. Kecuali Skyring tertarik pada sesuatu yang spesial dari grup mereka. Han Xiao dapat menebak alasan umum ketertarikan Skyring pada mereka. Tanpa keraguan, mereka mungkin tertarik pada kenyataan bahwa kita tidak mati. Han Xiao tersenyum di benaknya. Sepertinya gosip antara sesama tentara bayaran telah melakukan tugasnya. Dia penasaran dengan kerjasama seperti apa yang ingin didiskusikan Skyring dengannya. Sebuah kekuatan sebesar milik mereka pasti tidak akan memiliki sesuatu yang sederhana di lengan baju mereka. Aku bebas. Ayo pergi. Han Xiao membuang Martin dan pergi dengan tentara bayaran Skyring. Martin duduk di tanah dengan ekspresi tercengang. Nama The Skyring Army dikenal di semua sudut Sateret Starring. Dia tidak bisa percaya bahwa kelompok mercenari yang dia tolak sebulan lalu telah mendapatkan minat mereka dan bahkan menerima tawaran untuk kerjasama. Martin hanya bisa memikirkan keputusan sebelumnya untuk menolak mereka dengan penyesalan dan rasa sakit. Tapi aku yang pertama di sini. Han Xiao berjalan ke benteng tentara bayaran cincin langit dan segera melihat sekitar 20 hingga 30 anggota mereka di sekitar tempat itu. Mereka semua dari berbagai spesies dan ras, dan semua mata tertuju padanya ketika dia masuk. Aku Gasley. Kapten divisi kecil ini, seorang tentara bayaran dengan mata emas keluar. Dia memiliki tubuh yang mengesankan, dengan tubuh berotot yang tingginya lebih dari 2 meter. Spesiesnya berasal dari suatu wilayah di Glock Star Cluster. Baju perang Gasley sedikit berbeda dari anggota lainnya. Ada cincin emas yang melingkari kristal segitiga di tengah dadanya. Meskipun kelompok tentara bayaran sebesar ini menawarkan anggotanya kebebasan yang baik, mereka masih memiliki hierarki sendiri. Semakin banyak cincin yang melingkari kristal pada setelan itu, semakin tinggi peringkat pemakainya. Peringkat diputuskan berdasarkan kekuatan seseorang. Kapten divisi memiliki 1 cincin, dan ada 4 pangkat lebih tinggi dari itu, dengan Panglima Angkatan Darat memiliki 1 lebih dari pangkat tertinggi. Black Star, Han Xiao. Setelah perkenalan diri yang sederhana, Han Xiao memotong ke pengejaran. Kamu ingin bekerja sama apa? Apa situasinya? Petik 2. Skyring dikhususkan untuk merekrut prajurit yang cakap, kata Gasley perlahan. Kamu memiliki tim yang hebat, dan kami ingin mengundang kamu dan tim kamu, bergabunglah dengan Skyring. Merekrut kelompok tentara bayaran lainnya adalah langkah penting bagi kelompok tentara bayaran untuk tumbuh. Skyring Army adalah organisasi yang relatif bebas yang terdiri dari banyak tim individu yang semuanya berasal dari kelompok tentara bayaran lainnya. Berhasil merekrut anggota yang kuat akan memberi imbalan bagi perekrut, membuat semua tentara bayaran Skyring memberi perhatian besar pada calon anggota baru, seperti pengintai paruh waktu. Tim Gasley kebetulan ditempatkan di Jubilee Hope dan telah mendengar berita tentang Black Star Mercenary Group. Setelah menvalidasi keaslian informasi ini, Gasley segera memutuskan untuk menyampaikan undangan kepada Han Xiao, karena ia ingin menerima seluruh kelompok bintang bayaran Black Star. Dia terutama tertarik pada kemampuan, kebangkitan. Kalau tidak, dengan kemampuan tempur kelas C rata-rata, mereka bahkan tidak akan memasuki pemandangan tentara bayaran cincin langit. Tentu saja, Gasley juga tidak repot-repot membayar Han Xiao sendiri perhatian ekstra. Ini karena, di Skyring, rata-rata anggota semuanya adalah kelas C, sementara mereka memiliki beberapa ratus petugas kelas B. Mereka bahkan memiliki 2 Super Secret Calamity, yang ditakuti seluruh peradaban. Undangan yang tiba-tiba itu mengejutkan Han Xiao. Namun, setelah beberapa pemikiran, Han Xiao juga berpikir bahwa itu tidak terlalu masuk akal.
Tentara bayaran yang bisa bangkit sebanyak yang mereka inginkan akan bisa menjadi pelopor dan umpan meriam terbaik. Bahkan organisasi besar seperti Skyring tidak akan mengabaikan kemampuan ini. Dia menghitung kerugian dan keuntungan dalam benaknya. Bergabung dengan Skyring akan menjamin mereka hak istimewa khusus, dan mereka akan dapat menikmati pengaruh Skyring yang telah dibangun selama berabad-abad. Dia juga bisa mendapatkan akses ke banyak item toko baru. Tetapi jika Black Star Mercenary Group bekerja di bawah Skyring, mereka akan berhenti menjadi faksi mereka sendiri. Kerugian jangka panjang terlalu berat untuk ditanggung, dan dia tidak mau menyerah untuk memiliki faksi sendiri hanya untuk beberapa keuntungan jangka pendek. Tawaranmu sangat menarik, tetapi aku tidak benar-benar tertarik untuk menjadi bagian dari organisasi lain, Han Xiao menolak dengan sopan. Tentara bayaran Skyring yang menghadap semua mulai berbisik di antara mereka sendiri setelah mendengar itu. Dia benar-benar menolak. Hanya ada manfaat yang diterima, jadi mengapa dia tidak menerimanya? Aku bahkan tidak ragu ketika aku direkrut. Petik 2. Gasly memiliki wajah yang penuh kejutan, dan dia pikir Han Xiao tidak mengerti manfaat yang akan mereka terima setelah bergabung. Karena itu, ia kemudian menjelaskan dengan sabar. Kamu mungkin tidak terlalu berpengetahuan tentang manfaat yang bisa ditawarkan Skyring. Pertama, kami tidak membatasi anggota kami dengan aturan ketat. Kamu bahkan dapat memilih untuk menjadi tentara bayaran perorangan, atau kamu juga dapat bergabung dengan tim, selama kamu menyelesaikan minimal 2 penugasan pekerjaan setiap tahun. Juga, ada banyak manfaat lain yang dinikmati oleh anggota Skyring seperti Petik 2. Maaf, Han Xiao memotongnya dan menggelengkan kepalanya. Skyring memang sangat bagus, tetapi aku adalah pria yang percaya bahwa manfaat selalu datang dengan risiko. Bertingkah dengan faksi aku sendiri lebih cocok untuk aku, tetapi aku masih ingin mengucapkan terima kasih atas undangannya. Petik 2. Kerumunan bertukar pandang dengan wajah terkejut. Gasly menggelengkan kepalanya. Black Star telah menggunakan kata-kata sopan, dan dia tidak marah ditolak, hanya merasa bahwa itu adalah peluang yang terlewatkan. Meskipun Skyring adalah organisasi besar, sebagian besar anggota tidak sombong dan tidak merasa superior. Skyring adalah kelompok tentara bayaran yang resmi dan sah, sehingga mereka tidak akan membuat musuh di industri yang sama dengan mudah. Gasly merasa itu memalukan. Pada saat ini, Han Xiao tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan bertanya, ini baru sebulan sejak kelompok bintang bayaran Black Star dibentuk, namun Skyring menghubungi kami, apakah itu karena kami memiliki kemampuan menghidupkan kembali? Menjadi pria yang jujur, Gasly mengangguk dan berkata, ya, benar. Meskipun aku tidak mau bergabung dengan kelompok tentara bayaran lainnya, aku merasa kita bisa bermitra. Skyring pasti mengambil banyak misi berbahaya, kelompokku dapat menerima tugas dari Skyring dan menjalankan misi berbahaya ini dengan risiko kematian yang tinggi. Petik 2. Gasly berpikir bahwa memiliki kemitraan bukanlah ide yang buruk meskipun dia tidak dapat merekrut Black Star. Skyring juga memiliki hubungan kemitraan yang serupa dengan kelompok tentara bayaran lainnya. Ada daftar panjang catatan dari para mitra ini, yang seperti cadangan. Di saat bahaya, Skyring dapat meminta bantuan dari mitra terpercaya ini kapan saja. Keduanya berdiskusi sebentar dan menyetujui niat mereka pada kemitraan, yang dilaporkan Gasly ke organisasi. Banyak kelompok tentara bayaran yang ingin berhubungan dengan organisasi besar seperti Skyring, dan orang-orang sering melamar kemitraan, sehingga orang-orang Skyring sangat terbiasa dengannya. Sebagian besar aplikasi tidak memenuhi persyaratan, tetapi karena karakteristik khusus untuk dapat menghidupkan kembali, aplikasi Black Star disetujui segera. Ketika namanya ditambahkan ke daftar kemitraan, Han Xiao menandatangani perjanjian kemitraan. Yang dimaksud perjanjian secara kasar adalah bahwa semua anggota Skyring dapat menghubungi Black Star untuk mendapatkan dukungan pribadi kapan saja, dan mereka harus membayar hadiah secara individual. Kedua pihak dalam perjanjian itu dalam kemitraan, dan segala bentuk pertempuran antara para pihak dilarang. Jika Skyring disewa oleh pihak tertentu, Black Star tidak dapat menerima perekrutan dari pihak yang bermusuhan, dan sebaliknya. Jika itu terjadi, perjanjian itu akan dilanggar, pihak pertama yang melanggar itu harus membayar denda, dan perjanjian itu akan dibatalkan. Selain itu, ketentuan lainnya sangat gratis dan mudah. Itu diatur oleh aliansi mercenari, wajib untuk mematuhi. Han Xiao agak puas dengan hasilnya. Itu seperti mendapatkan pelanggan baru dan memperluas bisnisnya dengan meminjam nama Skyring. Skyring jelas tidak kekurangan peluang tempur, yang berarti kelompok tentara bayarannya tidak akan kekurangan peluang kerja juga. Bagaimanapun, kelompok tentara bayaran baru saja dibuat, jadi tidak masalah dari siapa misi mereka berasal. Meskipun mereka tidak dapat menikmati hak istimewa Skyring melalui kemitraan, setidaknya mereka memiliki beberapa dukungan, itu bermanfaat untuk pengembangan kelompok tentara bayaran. Setelah menandatangani perjanjian, Han Xiao tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, jika aku menebak dengan benar, kalian harus menerima permintaan para Silvers, kan? Gasly mengangguk dan berkata, tidak ada kelompok tentara bayaran besar yang akan melepaskan kesempatan ini. Tim aku telah dipanggil oleh para kader, jadi kami akan pergi dan menuju Faun Galaksi nanti. Petik 2. Mata Han Xiao berbinar dan bertanya, bisakah kelompok aku mengikuti? Jika kalian mendapatkan misi, bantuan kami mungkin diperlukan.
Aku senang menerima perekrutan dari Skyring. Petik 2. Gasley tertegun sejenak. Setelah beberapa pertimbangan, ia menyadari bahwa sepertinya tidak ada kerugian untuk membawa sekelompok tentara bayaran yang abadi. Oke, bawa timmu ke dermaga nanti. Kami akan mengambil pesawat ruang angkasa kami bersama-sama. Namun, bersiaplah secara mental. Jika misinya sangat mudah, Skyring tidak akan membutuhkan bantuan, jadi kamu akan membuang-buang waktu. Petik 2. Han Xiao melambai, menandakan bahwa itu bukan masalah. Dia merasa bahwa ini adalah kejutan yang menyenangkan. Dia bisa melewati persyaratan peringkat kredibilitas menggunakan hubungan dengan Skyring. Meskipun kelompok tentara bayarannya masih sangat lemah dan tidak ada banyak kesempatan untuk mendapatkan bantuan Silvers, mereka dapat mengharapkan hal-hal baik dari mempekerjakan Skyring. 3. Pengetahuan teknologi kompresi adalah targetnya. Ada banyak orang kuat di Skyring, dan pengetahuan peningkatan kelas seharusnya tidak kekurangan. Jika mereka cukup beruntung untuk dipekerjakan, dia merasa bisa mencoba mengajukan permintaan. Setelah memutuskan waktu dan nomor dermaga, Han Xiao kembali ke benteng dan mengumpulkan semua anggota. Kami memiliki pekerjaan baru, jadi bersiap-siaplah. Kami akan pergi sebentar lagi, kata Han Xiao. Wajah orang-orang berubah cerah, mereka senang. Mengetahui bahwa kelompok tentara bayaran memiliki potensi pertumbuhan, mereka telah menantikan petualangan berikutnya, dan akhirnya datang setelah melakukan sangat sedikit untuk waktu yang lama. Maple Moon mengangkat tangannya dan bertanya, apa yang kita lakukan saat ini? Mengapa informasi kelompok tentara bayaran tidak menunjukkan misi perekrutan baru? Petik 2. Hal tentang Silvers menarik cukup banyak perhatian, jadi kami mengikuti orang-orang dari Skyring to Found Galaxy. Aku telah memperantarai hubungan kemitraan dengan mereka, jadi kami mungkin memiliki kesempatan untuk dipekerjakan. Han Xiao berpikir dan menambahkan, juga, kamu tidak perlu mengangkat tangan jika kamu memiliki pertanyaan. Petik 2. Tidak heran tidak ada misi yang dipicu di antar muka mereka. Mereka mengikuti petunjuk Han Xiao dan tidak memiliki masalah dengan pengaturannya. Herlus cukup terkejut. Dia tahu seberapa besar cincin langit itu, namun hanya dalam beberapa jam, bagaimana Han Xiao tiba-tiba menjadi mitra cincin langit. Sama sekali tidak ada tanda-tanda itu sebelumnya. Herlus menarik Han Xiao ke samping secara pribadi dan menyatakan keraguannya. Han Xiao, tentu saja, tidak punya apapun untuk disembunyikan. Dia memberitahunya tentang apa yang terjadi. Aku mengerti. Herlus mengerti, mengagumi Han Xiao diam-diam. Jika dia adalah orang yang melakukan kontak, dia mungkin tidak akan berpikir untuk menyarankan kemitraan. Maka, mereka akan kehilangan kesempatan ini. Meskipun Han Xiao tidak cukup kuat di matanya, kemampuannya untuk menangkap peluang mengejutkannya, orang seperti ini lebih cocok sebagai kapten. Jadi, apakah kamu melihat sesuatu? Herlus bertanya dengan lembut. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak ada sama sekali. Alur cerita The Silvers bukanlah jalan cerita yang dia kenal. Dia tidak memiliki ingatan tentang itu, jadi itu mungkin bukan masalah besar. The Skyring Army sangat besar. Pesawat ruang angkasa tim Gasley adalah pesawat ruang angkasa sipil sepanjang 1 meter. Bagian depannya sempit, dan punggungnya lebar, ramping seperti tetesan air tetapi dengan tepian yang jernih. Armor eksterior ditutupi dengan pelat logam emas gelap, dan kedua sisi ekor memiliki palang yang secara diagonal terhubung ke tubuh pesawat ruang angkasa. Di ujung palang ini adalah baling-baling berbentuk spiral, 4 total, mampu mengubah sudut dengan tangkas. Ini adalah pesawat ruang angkasa dari beberapa peradaban di Gelok Star Cluster. Itu dilengkapi dengan mesin lompat ringan, cocok untuk perjalanan galaksi, tetapi lemah dalam kekuatan tempur. Pesawat ruang angkasa kecil semacam ini tampak jauh lebih keren daripada pesawat ruang angkasa Galactic Traveling yang besar dan bengkak. Para pemain terus mengukurnya dengan mata bercahaya. Han Xiao menyentuh dagunya. Dia juga ingin membeli pesawat ruang angkasa pribadi kelompok tentara bayaran, tetapi sayangnya, itu terlalu mahal. Bahkan pesawat ruang angkasa galaksi satu orang yang paling sederhana harganya lebih dari 10.000 enas. Dia hanya bisa membangunnya sendiri jika dia ingin menghemat uang itu, tetapi membangun pesawat ruang angkasa galaksi memiliki terlalu banyak kesulitan, mesin, sumber energi, kemampuan lapis baja, kekuatan struktur, detektor, dan banyak lagi, yang membutuhkan banyak pengetahuan. Dia terlalu jauh untuk bisa melakukan itu. Waktu berkumpul datang, dan tentara bayaran cincin langit muncul. Mereka berjalan ke pesawat ruang angkasa. Gasley mengatur rute otomatis di panel kontrol, dan kapal meninggalkan dermaga. Setelah beberapa bergetar, memasuki ruang vakum eksterior. Baling-baling ekor memancarkan cahaya kemasan, dan secara bertahap memasuki kondisi melompat. Galaksi berwarna-warni di luar jendela dengan cepat menjadi buram, lalu menjadi garis yang memanjang, seperti itu panjangnya tak terhingga. Itu telah memasuki gerbang bintang teleportasi dekat Jubilee Hub. Kami akan segera tiba di Found Galaxy melalui gerbang bintang. Gasley menoleh ke orang-orang dan berkata, pesawat ruang angkasa Silvers diparkir di planet nomor 12 Star Zone 4, dan waktu perjalanan sekitar 12 hari. Ada sekitar 80 orang di pesawat ruang angkasa, tetapi masih ada banyak ruang. Setelah para pemain diberikan kamar mereka mengambil inisiatif dan pergi untuk mengobrol dengan tentara bayaran Skyring. Han Xiao menemukan Gasley.
Mereka hanya bertemu satu sama lain hari itu, jadi itu terutama untuk membicarakan misi. Namun, Gasly juga tidak tahu detailnya. Dia hanya tahu bahwa dia adalah salah satu tim yang dipanggil, dan wakil dari Skyring kali ini adalah kader tingkat 3 cincin, kode yang diberi nama Ice Sorcerer. Kader 3 cincin adalah tulang punggung organisasi, kebanyakan Supers kelas B. Penyihir es ini adalah pemimpin misi ini, dan orang itu akan menjadi orang yang memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah Han Xiao dipekerjakan. Nama kode mereka menyarankan itu harus mage. Han Xiao belum melakukan kontak dengan kelas mage. Kelas mage mirip dengan kelas mekanik dalam arti kesulitan tinggi mereka, dan kemampuan mempesona dapat meningkatkan peralatan mekanik juga. Sayangnya, hanya ada pugilis, espers, dan mekanika di planet Aquamarine. Setelah mengobrol sebentar, Gasly kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Han Xiao menjelajahi sendiri pesawat ruang angkasa itu. Dia datang ke ruang tamu pesawat ruang angkasa dan menyadari bahwa pesawat ruang angkasa ini memiliki ruang simulasi pertempuran. Menggunakan teknologi virtual untuk mensimulasikan berbagai musuh dan lingkungan, orang dapat mengalami efek pelatihan pertempuran. Itu ditandai sebagai diduduki. Han Xiao mengendalikan monitor, dan gambar dari dalam muncul. Herlus mengayunkan battleship Switching Blade dan bertarung tanpa henti melawan binatang buas yang aneh. Api perak terciprat kemana-mana seperti ombak. Han Xiao memperhatikan sesaat, menjilat bibirnya, menekan tombol jeda, membuka pintu ruang simulasi, dan berjalan masuk.